Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 672, Melawan Penggarap Negara Pelet Nyata. Dengan berpikir cepat, Liu Ming memberi isyarat untuk segera membunuh Heisi. Teriak Heisi, lalu dia jatuh dari udara, bahkan jiwa yang bersembunyi di kepalanya dimusnahkan oleh pedang terbang. Dengan kilatan lain, pedang emas kecil itu muncul dengan aneh di depan Liu Ming, dan itu bergetar dengan suara dengungan rendah. Junior, kamu benar-benar berani membunuh orang-orangku di depanku. Jika Anda ingin hidup, maka kendalikan kekuatan spiritual Anda dengan patuh. Pil Roh Yun di pasar baru-baru ini disempurnakan oleh Mukan. Terimalah pesonaku, maka aku bisa memaafkan apa yang kamu lakukan barusan. Pria tua gemuk itu tampak galak melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia berkata perlahan. Liu Ming terdiam, tetapi pikirannya berubah dengan cepat. Orang-orang ini datang ke sini karena Pil Roh Yun. Saya memiliki beberapa kesan tentang pria muda berbaju hijau di sebelah pria tua gemuk. Dari sini, sepertinya aku menjadi sasaran sejak lama. Namun, menghadapi pria tua gemuk di depannya, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi keberadaan Real Pellet State, dia bisa mundur bahkan jika dia kalah. Selain itu, kekuatan pembudidaya Real Pellet State juga dibagi menjadi 3 level. Tekanan padanya oleh lelaki tua gemuk itu jauh lebih sedikit daripada penatua sekte Tai King manapun. Pada saat yang sama, Li Huang, pemuda berbaju hijau, menatap luka di leher mayat Hei Si tidak jauh. Setelah wajahnya berubah suram, dia berkata dengan dingin kepada Liu Ming. Luka seperti ini, sepertinya kaulah yang membunuh Hei Wu saat itu. Liu Ming jelas tidak bermaksud menjawab. Sebaliknya, mulutnya sedikit berkedut, dan pedang emas di depannya mendesing dan menghilang. Saat berikutnya, bayangan pedang emas yang menjulang sudah mencapai 30 meter di depan Li Huang. Di bawah cahaya, itu berubah menjadi pedang emas raksasa dan menebas. Momentum yang kuat sepertinya bisa memotong Li Huang menjadi 2. Karena pertempuran tak terhindarkan, Liu Ming dengan berani memimpin. Li Huang tidak menyangka Liu Ming benar-benar akan bergerak saat ini, dan serangannya cepat dan luar biasa. Dia kehilangan ketenangannya dan mencoba untuk memblokir dan menghindari serangan itu, tetapi sudah terlambat. Junior, mencari kematian. Melihat Li Huang tidak bisa mengelak, lelaki tua gemuk itu menjentikkan 10 jari dengan keras, 10 lampu dingin yang tajam diluncurkan, 5 mengenai pedang emas raksasa dan 5 lainnya menghantam Liu Ming. Sebuah ledakan keras. Cahaya keemasan dan cahaya putih saling terkait. Pedang emas raksasa itu kembali dengan gemetar. Itu langsung kembali kedua kaki panjangnya. Di sisi lain, sosok Liu Ming bergetar dan menjadi kabur, 5 lampu dingin tajam lainnya mengenai ilusi dan meleset. Kemudian Liu Ming menginjak lagi, berubah menjadi 3 hantu yang menyerang pria tua gemuk itu. Selama 10 tahun ini, selain fokus pada pemurnian pil, dia juga menghabiskan beberapa waktu untuk melatih beberapa seni mistik. Seperti Trisado Mirage, dia sekarang bisa mengeluarkan 2 pantasem. Suara teredam dari, puff. Satu dari pantasem terkena 5 cahaya dingin yang tajam, berubah menjadi semburan cahaya hitam di jalan. 2 pantasem lainnya masih menyerang orang tua itu. Teknik khayalan belaka, kamu berani menggunakannya untuk melawanku. Petik 2. Melihat serangannya meleset, lelaki tua gemuk itu mendengus dingin. Setelah cahaya keemasan melintas di matanya, dia bisa melihat melalui tubuh asli Liu Ming dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan meluncurkan lampu hijau gelap. Dalam sekejap, itu berubah menjadi jaring hijau besar dan menutupi 2 bayangan yang tersisa. Liu Ming mengerutkan kening. Dia hanya sedikit terguncang, dan dia muncul 80 meter ke samping dengan susah payah. Setelah jaring hijau menutupi pantasem, jaring itu mengencang dan meledakkan pantasem menjadi titik-titik cahaya hitam. Pada saat ini, Liu Ming membuat gerakan dengan satu tangan. Pedang terbang emas di kejauhan bergetar dan meluncurkan sutra emas yang tak terhitung jumlahnya ke arah Li Huang. Kenapa kamu masih di sini? Melihat ini, pria tua gemuk itu langsung mengerti niat Liu Ming. Dia segera berteriak pada Li Huang sambil mengeluarkan tongkat kayu yang terlihat seperti kayu mati. Dia melemparkannya, dan tongkat kayu itu menghilang ke udara. Pada saat berikutnya, seikat bunga teratai hijau aneh bermekaran di depan Li Huang.
Ledakan suara berderak terjadi. Sutra emas dan lampu hijau terjalin. Beberapa teratai hijau pertama segera dipenuhi lubang dan berubah menjadi kabut hijau besar, tetapi sutra pedang emas yang tampaknya tajam benar-benar terhalang. Namun, Liu Ming membuat gerakan pedang lain tanpa henti. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya keemasan di udara. Pedang terbang itu menjadi kabur dan meluncurkan sutra emas yang tak terhitung jumlahnya lagi. Pria tua gemuk itu mendengus dingin. Dia dengan cepat membentuk gerakan sambil melantunkan mantra. Akibatnya, sosok staf yang jelas muncul dengan fluktuasi. Itu terbang ke sutra emas dan mengenai pedang terbang yang tersembunyi dengan sangat akurat. Setelah suara teredam, sutra emas di langit menghilang. Pedang terbang emas itu terlempar ke belakang lagi. Pada saat yang sama, semburan gelombang udara menyebar ke segala arah. Serangan dari kedua belah pihak ini semua terjadi dalam sekejap. Li Huang merasa ngeri dengan serangan Liu Ming sebelumnya. Setelah tatapan cemburu dan ketakutan yang kompleks melintas di matanya, dia segera membuat gerakan dan terbang menjauh. Melihat ini, Liu Ming tampak kecewa. Dia bermaksud menyerang Li Huang untuk mengalihkan perhatian pria tua gemuk itu. Tapi sekarang setelah trik kecilnya terlihat, dia hanya bisa mengandalkan keterampilannya yang sebenarnya. Ketika lelaki tua gemuk itu melihat Li Huang pergi, dia tidak memiliki keraguan lagi. Dia mengangkat tangannya dan meraih Liu Ming di udara. Puff! Ruang di atas Liu Ming berfluktuasi dengan hebat, dan tangan hijau besar dengan ukuran akre muncul dari udara tipis. Itu ditekan dengan telapak tangan terbuka. Sebelum tangan raksasa itu benar-benar jatuh, kekuatan besar yang tak terlihat melonjak lebih dulu. Liu Ming tercekik. Setelah udara di sekitarnya didorong keluar, ruang di dekatnya menjadi sangat keras seperti baja. Jika pembudidaya periode kristalisasi lainnya menghadapi serangan yang sama, mereka akan ditekan ke tanah oleh tekanan raksasa dan tidak dapat bergerak sama sekali. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan spiritual antara pembudidaya tahap awal Real Pellet State dan pembudidaya periode kristalisasi adalah dunia yang berbeda. Teknik penangkapan semacam ini menggunakan kekuatan spiritual tirani sendiri adalah cara paling efektif untuk menghadapi yang lemah. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual rendah hanya bisa menunggu kematian mereka sendiri bahkan jika mereka memiliki banyak harta atau seni mistik. Namun, Liu Ming bukan pembudidaya periode kristalisasi biasa, belum lagi kekuatan spiritual di tubuhnya telah disempurnakan oleh gelembung misterius beberapa kali. Kemurniannya berada di luar imajinasi orang biasa. 153 kristal kekuatan spiritual di laut spiritual saja sudah cukup untuk menjelaskan kekuatan spiritual yang kaya setelah maju ke periode kristalisasi. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak bisa benar-benar menyaingi seorang kultivator negara pelet nyata, dia sama sekali tidak kalah dengan negara pelet Sudo, belum lagi tubuh fisik tiraninya. Saat ini, Liu Ming melihat tangan hijau raksasa yang jatuh dari atas. Dia mengguncang lengannya setelah teriakan keras, dua pukulan diluncurkan ke atas, mengabaikan kekuatan penahan di sekitarnya. Kepulan engah. Dua naga kabut hitam sepanjang 80 meter bergegas keluar dengan dua tinjunya, membanting telapak tangan raksasa dengan ganas. Suara keras. Setelah telapak tangan raksasa hijau melintas beberapa kali, itu runtuh ke udara hitam. Semburan gelombang udara berguling ke segala arah. Liu Ming, yang melakukan dua pukulan, mendarat di tanah dengan benturan keras setelah beberapa kedipan. Sebuah lubang bundar muncul di tanah, dan ada banyak retakan di tanah. Wajah Liu Ming memerah sesaat sebelum pulih dari benturan. Dia meletakkan tangannya ke bawah perlahan, lalu dia bertanya dengan wajah aneh. Ini adalah kekuatan Real Pellet State. Tampaknya tidak sekuat yang saya harapkan semula. Tampaknya negara pelet asli Anda harus dicapai sepenuhnya dengan bantuan kekuatan eksternal, jika tidak, itu pasti tidak hanya memiliki kekuatan ini. Petik 2. Junior, apa yang kamu katakan? Apakah Anda benar-benar ingin mengadili kematian? Sangat bagus, saya akan memberitahu Anda apa artinya Real Pellet State. Pria tua gemuk itu tercengang melihat Liu Ming mempertahankan setengah dari pukulan kekuatan spiritualnya tanpa cedera. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Liu Ming, dia tiba-tiba menjadi marah. Jelas, kata-kata Liu Ming menghantam titik sakitnya. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu meraih di udara, dan tongkat kayu muncul dengan fluktuasi spasial. Dia membalikkan tangan yang lain, dan nyala api hijau muncul di atasnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
nyala api hijau diluncurkan ke tongkat kayu dalam aliran cahaya, membuatnya bersinar terang. Tanda hijau samar muncul di tongkat satu persatu. Pria tua gemuk itu mengerang, membuat gerakan, dan menyerang Liu Ming. Tongkat itu berubah menjadi ular piton kuning hijau sepanjang 300 meter, menerkam Liu Ming. Sebelum ular piton raksasa itu sampai, angin panas yang berbau busuk bisa tercium terlebih dahulu. Itu tidak tampak seperti dipadatkan oleh kekuatan spiritual tetapi makhluk hidup. Liu Ming mundur dengan cepat karena terkejut. Dia menjentikkan lengan bajunya, pasir emas terbang keluar dan langsung berubah menjadi tirai pasir emas yang menghalangi di depannya. Piton raksasa menyemburkan racun kuning coklat ke Liu Ming. Bab 673, menghancurkan negara pelet asli. Racun kuning coklat membuat suara mendesis setelah mengenai tirai pasir emas. Bau busuk menyebar setelah itu. Wajah Liu Ming berubah. Tirai pasir yang dipadatkan oleh Golden Valence Sand terkorosi oleh racunnya. Senjata spiritual yang luar biasa ini, yang tidak dapat dihancurkan sejak periode kondensasi, sekarang telah mengalami kerusakan yang luar biasa. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin. Meletus. Tirai cahaya keemasan berkedip dan menyusut secara drastis, berubah menjadi bola cahaya keemasan seukuran buku jari dan meledak dengan suara keras. Cahaya keemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Piton raksasa terkena sebagian besar cahaya keemasan. Di bawah ledakan suara kesemutan, meskipun ular sanca itu tidak tertembus oleh cahaya keemasan, ledakan senjata spiritual yang luar biasa itu masih mengirimnya jauh. Ketika lelaki tua gemuk itu melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berharap Liu Ming meledak sendiri senjata spiritualnya. Lampu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya juga datang kepadanya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Namun, sebagai pembangkit tenaga listrik Real Pellet State, lelaki tua itu secara alami tenang. Setelah mendengus dingin, dia melambaikan telapak tangannya, dan api hijau membentuk dinding di depan. Puf-puf, terdengar satu demi satu, tetapi cahaya keemasan hanya membuat dinding api hijau itu runtuh. Itu tidak benar-benar menyakiti orang tua itu. Tetapi pada saat ini, pedang terbang emas muncul di atas lelaki tua itu dengan fluktuasi di langit. Itu menyerang dengan pedang emas Qi. Pria tua gemuk itu terkejut. Dia meludahkan bendera segitiga kecil dan mengubah gerakannya dengan cepat. Bendera berputar dan melepaskan kabut hijau tebal di pedang emas Qi. Kabut itu tampak tipis, tetapi itu menjerat pedang Qi lapis demi lapis dan menghentikannya seketika. Meskipun bendera segitiga kecil ini belum menjadi prototipe senjata ajaib, itu masih merupakan senjata spiritual yang luar biasa dengan 35 pesona. Setelah pengorbanan lelaki tua itu menyempurnakannya dengan api pelet aslinya, itu sangat cocok dengan lelaki tua itu. Kekuatannya lebih rendah dari prototipe senjata sihir biasa. Tidak jauh, Liu Ming mencibir dan menunjuk ke udara di atas lelaki tua itu. Dengan suara siulan yang tidak terdengar, pedang terbang emas itu menghilang dengan kabur. Saat berikutnya, bayangan pedang samar melintas, dan pedang terbang emas, yang diam-diam muncul di belakang lelaki tua gemuk itu, ditikam. Pria tua gemuk itu benar-benar lengah oleh Void Flying Sword. Karena dia tidak bisa lagi melemparkan senjata spiritual lain untuk bertahan, dia mendengus dan memadatkan perisai lampu hijau di punggungnya. Dengan pech yang lembut, Void Flying Sword menancap pada perisai cahaya. Kekuatan pedang terbang roh sejati dimanifestasikan pada saat ini. Perisai cahaya yang tampaknya tebal hancur berkeping-keping di bawah kekuatan brutal. Itu menembus aura pertahanan lelaki tua itu dalam sekejap, meninggalkan luka dangkal di punggungnya. Hampir pada saat yang sama, Liu Ming juga menyerang orang tua itu dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum mendekat, dia menggosok tangannya dan meluncurkan dua busur petir perak. Orang tua gemuk, seorang pembudidaya Real Pellet State, marah disakiti oleh seorang pembudidaya periode kristalisasi. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan esensi darah pada bendera segitiga. Di bawah lampu hijau terang, wajah hantu raksasa muncul di bendera kecil berbentuk segitiga. Itu menyemburkan yin qi hijau tua di busur petir. Namun, begitu kabut hijau menyentuh busur petir, kabut itu menghilang di bawah suara berderak seolah-olah bertemu musuh bebuyutannya. Liu Ming sangat senang melihat ini. Dia segera menuangkan kekuatan spiritual ke tangannya, dan bola petir perak muncul di telapak tangannya. Dengan tangan terbelah, petir berubah menjadi jaring guntur raksasa yang menutupi bendera.
Begitu wajah hantu besar itu menyentuh jaring guntur perak, tiba-tiba ia meraung dan meringkuk menjadi bola asap hitam. Ketika Liu Ming mengucapkan kata, ledakan, jaring guntur perak pecah, berubah menjadi percikan kilat perak yang padat. Wajah hantu juga menghilang ke udara tipis di bawah ledakan. Retakan juga muncul di bendera segitiga kecil, dan guntur langsung mengarah ke lelaki tua gemuk itu. Pria tua itu mendengus dingin. Setelah tubuhnya menjadi kabur, dia mundur ke belakang dengan tiba-tiba untuk menghindari guntur yang mendekat. Pada saat ini, cahaya pedang emas sepanjang 10 meter telah meluncurkan serangan lain di atas kepalanya dengan suara siulan. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan keras, melepaskan 5 lampu cakar hijau samar. Dengan suara tabrakan logam, cahaya pedang sedikit bergetar dan memotong cahaya cakar menjadi berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, lelaki tua gemuk itu sudah melambaikan satu tangannya. Lampu kuning menyala dan berubah menjadi tongkat kayu yang layu. Bang! Cahaya pedang emas dan tongkat kayu yang layu bertabrakan dengan keras. Cahaya pedang dan cahaya kuning tersebar ke sekitarnya, mereka berada di jalan buntu. Pada saat yang sama, Liu Ming sekali lagi muncul hantu di belakang pria tua gemuk dengan sekejap. Gas hitam keluar dan mengembun menjadi 4 naga kabut hitam dan 4 harimau kabut hitam. Dia melambaikan tangannya dan meluncurkan rentetan bayangan ikan yang menyelimuti pria tua gemuk itu sepenuhnya. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu benar-benar terkejut. Dia buru-buru mengeluarkan perisai dan pisau, 2 senjata spiritual yang luar biasa, untuk melawan mati-matian, tapi dia tidak punya cara untuk melawan di bawah rentetan bayangan tinju. Apalagi, bayangan tinju yang padat menjadi semakin berat, membuat 2 lengan lelaki tua gemuk itu terasa sakit dalam sekejap. Dalam ketakutan, dia mengertakkan gigi, dan lampu hijau bersinar di tubuhnya. Tubuhnya kabur dan terbelah menjadi 8 pantasem yang melesat ke segala arah. Sebagian besar fantasi dihancurkan oleh bayangan tinju hitam dalam sekejap, hanya 1 pantasem yang keluar dengan paksa. Dengan kilatan lampu hijau, pantasem berubah menjadi lelaki tua gemuk setelah dia berada 100 meter lebih jauh. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki sikap sedikit pun dari pembangkit tenaga listrik Real Pellet Stat. Tidak hanya pakaiannya yang compang camping dan berdarah, luka juga terlihat di sekujur tubuhnya. Dia nyaris tidak menyelamatkan hidupnya dengan 2 senjata spiritual yang luar biasa. Tidak mungkin, bagaimana mungkin tahap menengah dari pembudidaya periode kristalisasi memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Pria tua gemuk itu terkejut dan ketakutan, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tapi tidak jauh, bayangan tinju menghilang, dan Liu Ming juga muncul kembali dalam gas hitam. Setelah menatap lelaki tua itu dengan tatapan kosong, dia membuka tangannya lagi, gas hitam yang mengepul melonjak keluar lagi. Lampu hijau menyala di wajah lelaki tua gemuk itu, dan ekspresinya berubah serius. Dia menjauhkan pedang dan perisainya dan merobek baju bagian atasnya, memperlihatkan tato warna-warni dan indah di seluruh kulitnya. Melihat ini, murid Liu Ming menyusut sedikit, tapi dia menyalurkan kekuatan spiritualnya tiba-tiba. Sebuah gas hitam keluar dan berubah menjadi 4 naga kabut. Pria tua gemuk itu menyeringai dan membuat gerakan dengan kedua tangan. Tato itu bersinar dalam berbagai jenis cahaya, dan 4 bayangan monster yang tidak jelas muncul dari tubuhnya. Mereka melibatkan naga kabut dalam pertempuran jarak dekat. Pada saat ini, Liu Ming membuat gerakan dengan 1 tangan dan mengucapkan, ledakan. Bum-bum. Tiba-tiba, selusin pedang, palu, bendera, dan senjata spiritual lainnya muncul dari 4 naga kabut dan meledak pada saat yang bersamaan. Beberapa keping senjata spiritual meledak menjadi bola cahaya besar, langsung membanjiri 4 naga kabut dan hantu monster. Tidak, ketika lelaki tua gemuk itu berteriak, wajahnya menjadi pucat saat dia menyemburkan beberapa gumpalan darah. Jelas, 4 fantasi monster terhubung ke pikirannya. Kehancuran mereka menyebabkan dia menderita kerusakan berat. Tongkat kayu di langit juga langsung jatuh dari langit dengan rengekan. Selusin senjata, yang meledak, secara alami diperoleh oleh Liu Ming ketika dia membunuh lawan-lawannya selama periode ini. Bahkan jika mereka dihancurkan, dia tidak akan merasa kasihan. Setelah dia berhasil, dia tidak berniat memberi lawan kesempatan untuk bernafas. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan pedang terbang emas terbang ke arah lelaki tua itu. Liu Ming melangkah di udara dan meledak ke arah pria tua itu seperti baut. Dalam perjalanan,
dia menjadi kabur dan berubah menjadi 3 pantasem. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu terkejut dan marah. Dia menunjuk ke langit, dan bendera segitiga yang pecah muncul dan memblokir pedang terbang emas. Pada saat yang sama, setelah membuat gerakan lain, pola roh di tubuhnya melintas, dan sinar warna-warni muncul darinya, meledakkan hujan rintik-rintik yang sebening kristal. 2 dari 3 pantasem yang bergegas menghilang setelah terkena hujan ringan. Hanya 1 pantasem yang melintas dengan cahaya keemasan, berubah menjadi jimat yang jatuh dari udara. Pria tua gemuk itu terpana dengan pemandangan ini. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, Liu Ming muncul di dekat lelaki tua itu setelah kilatan bayangan. Liu Ming meluncurkan tinju terbungkus sisik ungu di punggung orang tua itu. Ledakan. Ketika lelaki tua gemuk itu menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di belakangnya, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Dia hanya bisa memadatkan perisai lampu hijau di belakangnya lagi. Tapi perisai ini langsung hancur oleh tinju ungu. Pria tua gemuk itu dikirim terbang oleh pukulan itu. Pada saat ini, ada suara yang jelas di langit. Pedang terbang emas telah menghancurkan bendera segitiga, dan itu berubah menjadi pelangi emas yang melonjak ke arah lelaki tua itu. Junior, itu sudah cukup. Setelah lelaki tua gemuk itu tersandung, dia akhirnya berdiri teguh. Ketika dia melihat pelangi emas datang padanya, dia tiba-tiba tampak panik. Dia menyemburkan ki hijau tebal. Mutiara bundar seukuran telur yang memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengejutkan dapat dilihat dari dalam ki hijau. Bab 674, Penggal Kepala Penggarap Negara Pelet Asli. Pelet asli. Liu Ming hanya meliriknya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Peledakan pelet nyata adalah cara putus asa terakhir dari pembudidaya negara pelet nyata. Jika dia dipukul langsung, tidak peduli seberapa tirani tubuhnya, dia akan menderita luka berat atau bahkan mati di tempat. Setelah pelet nyata meledak, meskipun pembudidaya tidak akan mati, kultivasinya akan anjlok. Kemungkinan mengondensasi real pelet lagi akan beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembudidaya negara pelet nyata tidak akan pernah mengorbankan pelet asli mereka kecuali mereka putus asa. Pria tua gemuk itu sangat putus asa karena dia menemukan bahwa kekuatan Liu Ming jauh melampaui harapannya. Serangannya tidak ada habisnya seperti lautan badai, membuatnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dengan karakter ganas lelaki tua gemuk itu, dia menyemburkan pelet nyata dengan maksud untuk mengancam. Selama Liu Ming menghentikan pelanggarannya, dia bisa menarik napas, mengambil pelet asli dan menggunakan senjata atau keterampilan lain untuk menghadapi Liu Ming. Prototipe senjata ajaib yang dia miliki bukan hanya tongkat kayu saja. Hanya saja serangan ganas Liu Ming membuatnya tidak bisa mengeluarkan senjata lain. Juga, menggunakan 2 prototipe senjata sihir pada saat yang sama menghabiskan banyak kekuatan mental, jadi dia harus memberikan dirinya beberapa seni mistik pendukung terlebih dahulu. Setelah memasuki real pellet state, memiliki lebih banyak prototipe senjata ajaib tidak lebih baik. Sebagian besar pembudidaya negara pelet nyata umumnya berfokus pada pengembangan prototipe-prototipe senjata ajaib sehingga dapat dikembangkan menjadi senjata sihir nyata sesegera mungkin. Bahkan jika mereka membawa prototipe senjata ajaib lainnya, mereka sebagian besar digunakan sebagai item pendukung. Semakin tinggi kekuatan spiritual, semakin sedikit penggunaan senjata sihir. Bagi mereka, butuh sedikit usaha untuk mengolah satu senjata ajaib untuk memiliki serangan yang lebih kuat dan bervariasi daripada menyalurkan senjata ajaib lainnya. Melihat lelaki tua gemuk itu meludahkan pelet aslinya, setelah beberapa perubahan ekspresi wajahnya, dia segera meledak ke belakang dan membuat gerakan dengan kedua tangan. Gas hitam meluncur keluar, dan sepotong baju besi kulit perak muncul dari udara tipis di tubuhnya. Di bagian vital armor, ada sisik ungu di atasnya. Dia juga melepaskan bone shield untuk memblokir di depan. Pada saat yang sama, pelangi emas yang diubah oleh Void Flying Sword tidak berhenti sama sekali. Dalam tatapan yang luar biasa dari lelaki tua gemuk itu menghantam mutiara hijau. Tidak, pria tua gemuk itu tiba-tiba berteriak, tetapi suaranya benar-benar tenggelam oleh suara yang menggetarkan bumi di bawah. Matahari hijau terik muncul di tempat mutiara hijau itu meledak. Gelombang udara hijau melonjak di seluruh gunung. Dalam beberapa mil, pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan tanahnya sangat tergores oleh lapisan kotoran dan batu yang tak terhitung jumlahnya bercampur dalam hamburan asap dan debu. Setelah lebih dari selusin detik,
ketika gelombang udara hijau akhirnya menghilang, sosok hijau terbang keluar dari kerikil di dekatnya, itu adalah orang tua yang gemuk. Namun, pada saat ini, pembudidaya Real Pellet State ditutupi dengan bekas luka, dan wajahnya sangat pucat. Kultivasinya telah turun ke tahap periode kristalisasi. Pada saat ini, dia membawa seseorang, yaitu Li Huang. Orang ini telah pergi mendengarkan kata-kata lelaki tua gemuk itu, tetapi dia tidak pergi jauh. Dia masih berada di pohon besar bermil-mil jauhnya untuk menyaksikan pertarungan itu. Akibatnya, dia secara alami terlibat dalam ledakan diri pelet nyata. Meskipun dia hanya terpengaruh oleh akibatnya, beberapa senjata spiritual pertahanan hancur dalam sekejap. Dia segera pingsan di bawah trauma berat. Pria tua gemuk itu melihat sekeliling dengan gugup. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia akan langsung melarikan diri. Tetapi pada saat ini, bayangan pedang emas pucat yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba keluar dari debu yang belum sepenuhnya hilang. Itu berbalik di leher lelaki tua gemuk itu, lalu kembali. Sosok lelaki tua gemuk itu tiba-tiba mandek. Setelah membuat beberapa suara tak dikenal di tenggorokannya, kepalanya diam-diam berguling. Pilar darah beberapa kaki segera dimuntahkan dari luka. Bersama dengan Li Huang, yang tidak sadarkan diri, tubuh itu jatuh langsung dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Saat berikutnya, sosok Liu Ming perlahan terbang keluar dari debu di dekatnya. Dia juga dalam kondisi yang buruk. Tidak hanya penyamarannya yang dihilangkan, tetapi armor kulit perak dan pelindung tulangnya juga memiliki banyak bagian yang rusak di mana-mana. Namun, di area yang rusak dari armor kulit perak, daging merah muda yang tak terhitung jumlahnya dan jaringan darah muncul, dengan cepat memperbaiki lukanya. Ledakan diri pelet nyata benar-benar menakjubkan. Jika dia tidak menghindari pusat ledakan sebelumnya dan langsung melepaskan 9 tengkorak shield dan menggunakan armor binatang, dia akan cedera serius. Liu Ming terbang ke mayat lelaki tua gemuk itu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh ayah dan anak yang penuh kasih sayang, jika kamu melarikan diri jauh pada awalnya, aku mungkin tidak akan membunuhmu. Tetapi pada saat ini, dengan puff, bola lampu hijau keluar dari mayat dengan kecepatan kilat. Setelah kabur, itu muncul 300 meter jauhnya dan mati-matian terbang. Liu Ming mencibir dan mengetuk bola ringan dengan satu tangan di kejauhan. Bersih. Bayangan pedang emas samar muncul di atas bola lampu hijau dengan fluktuasi spasial, dan menembus bola cahaya. Dengan teriakan lelaki tua gemuk itu, bola lampu hijau hancur. Pada saat ini, Li Huang, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba melompat dari tanah dan menghancurkan jimat tertentu di lengan bajunya. Dia segera naik ke langit dikelilingi oleh awan cahaya perak, dan dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari lelaki tua gemuk itu. Liu Ming mengangkat alisnya dan menjentikkan lengan bajunya. Tiba-tiba, cahaya hitam besar langsung mengerumuni Li Huang di dalamnya. Pada saat ini, bayangan pedang emas pucat di kejauhan terbang kembali dalam pelangi emas, dan itu melintas ke dalam cahaya hitam lagi. Sesaat kemudian, Li Huang berteriak dengan keras. Setelah Liu Ming menyelesaikan semua ini, dia juga menghela nafas panjang. Dia akhirnya terlihat santai. Meskipun pertempuran ini tidak lama, dia masih mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual. Namun, setelah pertempuran ini, dia akhirnya memiliki posisi umum kekuatannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pembudidaya tahap menengah Real Pellet State, setidaknya menghadapi musuh tahap awal Real Pellet State rata-rata, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sekarang Liu Ming tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Baru saja ledakan pelet nyata menyebabkan gerakan yang begitu besar, sangat mungkin itu menarik perhatian orang-orang terdekat. Begitu pembangkit tenaga listrik datang ke sini, situasinya akan sangat mengerikan. Setelah mengeluarkan pil yuan emas dan memakannya dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat menjarah mayat-mayat itu, melepaskan beberapa bola api untuk membuang mayat-mayat itu di sini, dan terbang dengan kapal Giok Daiyue. Setelah 3 hari memutar, Liu Ming akhirnya kembali ke pasar Miaozong. Setelah dia langsung kembali ke kediaman penginapan, dia segera berbaring di tempat tidur dan tertidur. Liu Ming tidur sepanjang hari dan malam. Hanya setelah kekuatan mental dan kekuatan spiritualnya pulih sedikit, dia duduk dari tempat tidur dan mengeluarkan bola kristal hitam dan gelang hitam dari cincin Sumeru. Hal-hal ini dijarah dari perangkat Sumeru dari pria tua gemuk dan Li Huang. Karena dia terburu-buru sebelumnya,
dia tidak bisa memeriksa barang-barang di dalamnya dengan hati-hati. Adapun mayat Hei Jiu dan Hei Si, mereka terlibat di pusat ledakan pelet nyata. Di bawah energi destruktif, tidak ada satu bagian pun dari tubuh mereka yang tersisa. Sementara Liu Ming melihat apa yang ada di tangannya, Liu Ming tidak terlihat begitu bahagia. Dalam analisis terakhir, dia akan dicari oleh pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata karena pil roh Yun. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk membunuh musuh kali ini, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada lebih banyak musuh lain kali. Sekarang pil roh Yun sudah banyak, mungkin sudah waktunya untuk berhenti. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia dengan cepat menenangkan suasana hatinya, mengulurkan tangan, mengambil bola kristal, dan melepaskan pikiran surgawinya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Li Huang ini layak menjadi putra dari pembangkit tenaga listrik Real Pellet State. Meskipun bola kristal penyimpanan ini tidak memiliki banyak ruang di dalamnya, ia memiliki banyak barang. Itu memiliki puluhan juta batu roh, beberapa senjata spiritual, ramuan, del. Semuanya berharga. Setelah memeriksa dan memasukkannya ke dalam cincin Sumeru berdasarkan kategori, dia mengambil gelang hitam yang dia temukan dari lelaki tua gemuk itu. Kekayaan bersih seorang pembudidaya Real Pellet State seharusnya tidak mengecewakannya. Dia tanpa sadar menimbang gelang itu, lalu dia melepaskan pikiran surgawinya ke dalamnya. Setelah sedikit penyelidikan, dia terkejut menemukan bahwa ruang di dalamnya adalah 500 meter persegi yang hampir seukuran cincin Sumerunya. Hanya perangkat penyimpanan ini saja yang merupakan harta yang layak. Di dalam ruang ada tumpukan batu roh, slip giok pesan, koin tembaga ungu, slip perunggu berkarat dan pisau pendek hitam. Tumpukan batu roh ini sekitar 10 juta. Liu Ming memindahkan mereka ke dalam cincin Sumeru tanpa berpikir, lalu dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip batu giok, koin tembaga, dan hal-hal lain di dalamnya. Liu Ming pertama kali mengambil koin. Sebuah kepala serigala yang hidup terukir di atasnya, dan di sisi lain tertulis dua karakter kecil dalam bahasa Cina kuno. Liga Serigala, Liu Ming berkata dengan lembut, dan matanya tiba-tiba bergerak. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah belajar tentang kekuatan terkenal di hutan belantara selatan. Jika dia tidak salah menebak, lelaki tua gemuk itu pastilah anggota dari Liga Serigala, sebuah organisasi yang sangat misterius di hutan belantara selatan, selain identitasnya yang tampak. Organisasi ini telah ada di daerah hutan belantara selatan untuk waktu yang lama, tetapi hampir tidak ada yang bisa mengatakan hal spesifik tentang organisasi ini. Dia hanya tahu bahwa Liga Serigala ini terdiri dari banyak pembudidaya biasa. Gerakan mereka selalu aneh. Sebagian besar anggota internal tidak menunjukkan wajah asli mereka satu sama lain, dan mereka hanya mengenali token, bukan orang. Bahkan jika seseorang membunuh anggotanya dan mengambil token mereka, mereka bisa menggantikan mereka di Liga Serigala. Mungkin ini juga alasan mengapa organisasi yang tidak terorganisir seperti itu bisa bertahan hingga hari ini di tempat yang kacau balau seperti hutan belantara selatan. Bab 675, Liga Serigala dan Totem. Kekuatan anggota Liga Serigala dikatakan tidak merata, mulai dari periode kondensasi hingga keadaan pelet nyata. Rumor mengatakan bahwa bahkan ada pembudidaya negara surgawi dalam organisasi, tetapi tidak ada yang bisa memverifikasi itu. Setelah Liu Ming merenung sejenak, dia meletakkan koinnya. Dia mengambil slip giok komunikasi dan menempelkannya ke dahinya. Saat dia memeriksa dengan pikiran surgawi, setelah beberapa lama, dia langsung tergerak. Slip giok ini adalah berita dari organisasi Liga Serigala yang diterima lelaki tua gemuk itu. Disebutkan bahwa anggota Liga Serigala menemukan jejak 5 lebah ringan di kedalaman pegunungan Naga Babi, dan orang ini sekarang sedang mengumpulkan anggota Liga Serigala di area terdekat. Dia bersiap untuk diam-diam membunuh 5 ratu lebah ringan di dalam untuk memanen madu ratu. Ada juga peta yang tertinggal di slip batu giok, dan lokasi untuk bertemu sudah ditandai. Selama dia memegang token Liga Serigala, dia bisa berpartisipasi dalam operasi bersama ini. Setelah Liu Ming selesai membaca, dia menjadi sangat bersemangat. Di daerah Gunung Babi Naga, orang sering bekerja sama untuk memanen 5 madu lebah ringan, tetapi karena berbagai alasan, mereka akan cukup beruntung untuk memanen madu kelas menengah. Tapi kali ini di slip giok, secara khusus disebutkan bahwa lokasi sarang lebah 5 cahaya sangat jauh, jadi belum ada yang menemukannya. Kekuatan lebah miskin di dalamnya juga sangat kuat,
jadi madu yang dihasilkan oleh Ratu Lebah pasti berkualitas sangat tinggi. Itu sudah cukup untuk memurnikan banyak cairan 5 cahaya yang luar biasa. Karena dia tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia hanya bisa mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimanapun, Liga Serigala hanya mengenali tokennya, bukan orangnya, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah di masa depan. Setelah beberapa pertimbangan, Liu Ming mengambil slip perunggu. Saat dia ingin memeriksa dengan pikiran surgawi, wajahnya sedikit berubah. Ketika pikiran surgawinya sedikit menyentuh slip perunggu, cahaya putih melintas di permukaan slip. Dalam sekejap, pikiran surgawinya dipantulkan kembali. Tidak mungkin masuk ke dalamnya sama sekali, apalagi membaca isinya. Ekspresi tertarik muncul di wajah Liu Ming. Karena slip perunggu ini dianugerahkan dengan pesona semacam ini, sepertinya itu bukan hal yang biasa. Dia segera memegang slip di telapak tangannya. Saat dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, gas hitam membungkus slip itu. Itu memancarkan cahaya redup, mencoba menahan invasi gas hitam. Ini sepertinya senjata ajaib. Melihat situasi ini, Liu Ming hanya bisa mendengus. Dia menghentikan aksinya dan meletakkan slip perunggu di depan untuk melihatnya dengan hati-hati. Benar saja, permukaan slip itu diukir dengan lingkaran pola roh samar yang hampir tidak terlihat. Setelah dia merenung sejenak, dia memaksakan setetes esensi darah dari ujung jarinya di atasnya. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan dengan satu tangan dan menjentikkan 10 jarinya untuk meluncurkan simbol ke slip. Pada saat yang sama, dia mulai bernyanyi. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya putih berkelebat liar di atas slip, lalu patah dan padam. Liu Ming sangat gembira ketika dia melihat ini. Dia sekali lagi melepaskan pikiran surgawi ke dalam slip. Kali ini, pikiran surgawinya dengan mudah memasuki slip. Liu Ming menghela nafas lega, dengan hati-hati membaca isinya. Dalam slip perunggu ini tertulis semacam teks kuno zaman dahulu. Untungnya, dia telah melihat banyak teks kuno sebelumnya dari catatan kuno, jadi dia hampir tidak bisa memahami artinya. Dia membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk membaca semua konten di dalamnya. Dia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dalam slip perunggu ini, catatan itu sebenarnya adalah seni mistik totem yang unik di daerah hutan belantara selatan, tetapi tidak menunjukkan nama apapun yang terkait dengan seni mistik. Namun, dilihat dari tulisannya, sepertinya sudah cukup kuno. Dalam buklet perunggu, ada juga gambar binatang purba bernama Chehuan. Itu adalah monster yang terlihat seperti banteng. Tubuhnya tertutup rapat dengan sisik naga, dan itu terlihat sangat mengerikan dan luar biasa ganas. Menurut teks, selama seseorang melukis Chehuan padanya dan pengorbanan menyempurnakannya dengan seni mistik khusus, dia bisa menyerap semua jiwa binatang di dunia, memberinya beberapa kekuatan magis yang luar biasa. Bahkan pengorbanan totem ini disempurnakan sampai akhir, sangat mungkin untuk memanggil klon yang tidak kalah kuatnya dengan tubuh asli Chen Huan. Selain itu, seni mistik totem yang tidak disebutkan namanya ini juga mencatat metode yang tidak perlu menyerap jiwa binatang. Selama seseorang melukis totem pada dirinya, itu benar-benar bisa menyembunyikan auranya. Menurut deskripsi di slip giok, metode menyembunyikan aura ini sangat misterius, bahkan pembangkit tenaga listrik negara surgawi mungkin tidak dapat melihat melalui penyembunyian sepenuhnya. Ini membuat Liu Ming terkejut. Dia sangat senang diam-diam. Omong-omong, Liu Ming telah berada di daerah hutan belantara selatan ini selama lebih dari 10 tahun, dan dia secara alami memiliki pemahaman tentang seni mistik totem yang dibuat untuk meniru bakat klan Biskin di hutan belantara selatan. Kekuatan seni mistik totem terutama bergantung pada misteri totem itu sendiri, dan kedua, darah spiritual Biskin yang digunakan saat melukis totem. Totem tingkat rendah umum hanya membutuhkan darah binatang normal, tetapi totem hanya dapat meningkatkan beberapa ratus kilogram kekuatan, sosok yang lebih ringan, atau sedikit peningkatan pertahanan fisik. Menurut seni mistik totem tanpa nama yang dia peroleh, dia membutuhkan darah Biskin dari Real Pellet State setidaknya, dan hanya esensi darah dari Biskin Bull yang bisa digunakan. Karena kondisinya sangat ketat, dapat dilihat bahwa totem ini pasti memiliki level yang lebih tinggi. Setelah Liu Ming tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dia berpikir tentang operasi gabungan Liga Serigala untuk membunuh Ratu Lebah. Menurut slip giok, Ratu Lebah dari 5 kawanan lebah ringan memiliki setidaknya kekuatan Real Pellet State atau lebih tinggi,
sehingga mereka yang berpartisipasi dalam operasi ini juga harus memiliki budidaya Real Pellet Stat. Meskipun Liu Ming sendiri mengklaim bahwa kekuatannya sebanding dengan Real Pellet Stat, kultivasinya masih pada tahap peralihan dari periode kristalisasi. Di hutan belantara selatan di mana kekuatan dihormati, jika dia pergi ke sana secara tiba-tiba, tidak hanya dia tidak akan terpengaruh, dia bahkan akan dibunuh oleh anggota Liga Serigala lainnya. Setelah memikirkan hal ini, Liu Ming memutuskan untuk melukis totem ini sebelum operasi untuk menyembunyikan kultivasinya. Tetapi darah banteng biskin di atas Real Pellet Stat tidak mudah ditemukan. Tapi untungnya, ada catatan di bagian belakang buku. Jika dia hanya perlu menutupi auranya, dia bisa menggunakan darah banteng biskin biasa untuk menggambar totem sementara. Namun, jika dia melakukan ini, efek seni mistik hanya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Setelah batas waktu berakhir, totem secara bertahap akan memudar, dan kekuatan untuk menyembunyikan aura juga akan sangat berkurang yang akan mengekspos dia ke Divine Dot pembangkit tenaga listrik negara celestial atau bahkan negara pelet nyata. Liu Ming diam-diam memikirkannya selama sehari semalam di kediaman, lalu keesokan harinya, dia pergi ke berbagai toko besar. Seperti yang diharapkan, dia berkeliling pasar untuk waktu yang lama, tetapi dia bahkan tidak menemukan darah banteng biskin di Real Pellet Stat. Oleh karena itu, ia akhirnya menghabiskan 100.000 batu roh di toko bahan skala besar untuk membeli sebotol darah dari periode kondensasi kemudian banteng mata merah. Setelah itu, dia pergi ke toko penempaan, menghabiskan sekitar 100.000 batu roh, memesan senjata spiritual dengan topeng kera besar yang memotong pikiran surgawi, dan kembali ke ruang rahasia penginapan lagi. Meskipun darah banteng biskin tingkat rendah hanya bisa menyembunyikan auranya selama 1 bulan, dia hanya bisa menggunakannya sementara saat ini. Apalagi operasi ini akan dimulai 10 hari kemudian, jadi durasi 1 bulan sudah lebih dari cukup. Adapun apakah akan ada pembangkit tenaga listrik negara surgawi atau tidak, Liu Ming berspekulasi bahwa itu pada dasarnya tidak mungkin. Selama orang-orang dari Liga Serigala tidak bodoh, mereka akan mengundang pembangkit tenaga listrik negara surgawi untuk bergabung dalam aksi ini. Pada saat berikutnya, Liu Ming duduk bersila di atas futon kuning di ruang rahasia dan bermeditasi. Setelah menyesuaikan kondisinya sedikit, dia siap untuk menggambar totem ini sendiri. Liu Ming pertama-tama meletakkan slip perunggu di dahinya lagi untuk hati-hati memeriksa gambar binatang buas di dalamnya. Seni mistik totem ini tidak terlalu sulit untuk digambar. Dia hanya perlu menggunakan bahan yang sesuai untuk menggambar totem yang sesuai, lalu menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya sesuai dengan metode yang dicatat oleh slip giok. Ini akan efektif saat itu. Tentu saja, jika pola yang digambar sedikit berbeda, itu secara alami tidak akan berpengaruh. Setelah setengah jam, Liu Ming secara mendalam membekas gambar Chehuan ini di benaknya sebelum mengeluarkan pena batu giok dan botol putih dari cincin Sumeru. Darah tersebut mengandung darah banteng mata merah pada tahap kondensasi selanjutnya. Dia membuka botolnya, dengan ringan mencelupkan pena giok ke dalam darah biskin, dan mulai menggambar di bahu kirinya. Setiap pukulan sangat serius. Agar sangat mudah, Liu Ming menghentikan penanya setiap kali dia tidak yakin, menutup matanya, dan bermeditasi sebentar sebelum melanjutkan menggambar lagi. Karena persiapannya cukup memadai, dia menggambar goresan demi goresan dengan hati-hati. Setelah 1 jam kemudian, sosok binatang spiritual perlahan muncul dari bahu kiri ke dada. Setelah lebih dari setengah hari, seekor banteng hijau dengan sisik naga dan 4 kaki tergambar jelas di tubuhnya. Liu Ming melihat gambar itu, dan dia tersentuh. Dia membandingkannya dengan pola Chehuan di slip perunggu berulang kali. Setelah memastikan kembali bahwa itu benar, dia mengangguk puas. Setelah itu, dia menepuk bahunya dengan ringan dan menyalurkan kekuatan spiritualnya perlahan ke totem. Di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, arus hangat mengitari pola Chen Huan menurut rute tertentu. Segera setelah itu, ada suara teredam. Pola Chehuan tiba-tiba melintas beberapa kali seolah-olah itu spiritual, kemudian hantu banteng hijau tembus pandang muncul dan meraung beberapa kali sebelum kembali ke totem di kulitnya. Sepertinya seharusnya tidak ada masalah. Setelah melihat adegan ini, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan menjauhkan pena batu giok dan darah banteng kulit binatang. Selanjutnya, dia membeli beberapa jiwa binatang biasa dari pasar dan mencoba untuk memperbaiki totem ini dengan pengorbanan. Tidak mengherankan, setelah beberapa kali mencoba,
tidak ada efek sama sekali. Tampaknya darah banteng biskin tidak cukup efektif untuk mengendalikan totem ini, jadi Liu Ming hanya bisa menyerah sementara. Bab 676, Wu Kui. Setelah Liu Ming menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam totem, dia menemukan bahwa efek penyembunyian auranya sangat bagus. Dia langsung merasa lega. Selanjutnya, dia beristirahat dengan baik untuk mengisi kembali energinya. Setengah bulan kemudian, dia menyamar sebagai sarjana lagi dan meninggalkan kediaman. Dia pertama kali pergi ke toko penempaan sebelumnya dan menerima topeng kera raksasa yang dipesan dengan tergesa-gesa. Meskipun itu hanya senjata spiritual kelas menengah yang tidak memiliki efek menguntungkan pada Liu Ming, untuk mencocokkan totem untuk menyembunyikan aura dan wajahnya, topeng ini masih dibutuhkan. Selanjutnya, Liu Ming mengeluarkan peta pegunungan naga babi dan memindainya, lalu dia mengenakan topeng kera besar dan terbang keluar di awan hitam. Lokasi untuk bertemu berada di sebuah gunung di tepi pegunungan babi naga. Setengah hari kemudian, di dekat puncak gunung yang botak, cahaya keemasan berhenti di sini, memperlihatkan seorang sarjana berjubah abu-abu dan topeng kera raksasa. Itu Liu Ming. Pada saat ini, di puncak gunung, sudah ada 4 sosok yang berdiri puluhan meter dari satu sama lain dalam keheningan. Satu wanita kurus mengenakan gaun hitam, dan setengah dari wajahnya ditutupi oleh kain kasa hitam. Seorang pria kekar tidak jauh darinya mengenakan kulit macan tutul dan topeng banteng yang ganas. Dua lainnya juga menggunakan beberapa cara untuk menutupi wajah mereka. Di antara mereka, sosok yang sedikit kurus juga harus seorang wanita. Jubah di kepala tampaknya memiliki efek menghalangi pikiran surgawi, dan yang lainnya mengenakan jubah hijau dengan wajah tertutup kabut tipis abu-abu. Dilihat dari aura orang-orang ini, wanita bertopeng memiliki kultivasi tertinggi, dan dia hampir mencapai tahap menengah Real Pellet State, sedangkan 3 lainnya berada di tahap awal Real Pellet State. Operasi Liga Serigala benar-benar tidak sederhana seperti yang diharapkan oleh Liu Ming. Kultivator negara pelet nyata, bahkan di Sekte Taking, juga menguasai puncak atau murid esoteris. Namun, 4 orang tiba-tiba muncul di sini, jadi orang bisa membayangkan identitas orang-orang ini di pasukannya masing-masing. Setelah ragu-ragu sebentar, Liu Ming melompat turun dari awan hitam. 4 orang di gunung secara alami melihat Liu Ming. Segera setelah Liu Ming muncul, dia menyadari bahwa 4 pikiran surgawi menyapu dirinya, dan ekspresi aneh melintas di matanya. Wanita bertopeng itu berkedip beberapa kali sebelum berbicara dengan suara yang sedikit serak. Tuan juga anggota aliansi, sudahkah Anda membawa tokennya? Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan koin tembaga ungu. Lengan wanita bertopeng itu kabur dan meraih di udara, lalu koin tembaga ungu itu terbang ke telapak tangannya. Dia memegang koin dengan 2 jari. Setelah melihat dengan cermat, dia kembali menatap Liu Ming. Dia mengangkat lengan lain dan menunjuk ke udara dengan jari. Puff! Sebuah sinar cahaya hitam diluncurkan ke dada Liu Ming. Saat berikutnya, sosok Liu Ming kabur dan menghilang setelah terkena sinar, itu hanya fantasi. Setelah kamu melihat token, kamu masih melakukan serangan diam-diam. Mau menjelaskan niatmu? Sebuah suara samar datang dari belakang wanita bertopeng. Liu Ming muncul dalam sekejap dan berbicara kepada wanita itu kata demi kata. Saya Hua Qinying, penyelenggara operasi ini. Karena saya tidak bisa merasakan kultivasi Anda, jadi saya merasa sedikit aneh dan mencoba menguji Anda. Saya tidak menyangka teknik Tuan dalam menyembunyikan aura begitu unik. Maaf jika saya telah menyinggung Anda. Namun, untuk mencegah orang memalsukan identitas mereka, saya telah menguji orang lain juga. Wanita bertopeng itu berbalik dan berkata sambil tersenyum ringan kepada Liu Ming. Jika ini masalahnya, aku akan memaafkanmu. Karena Perihua telah mengujiku, apakah aku memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam operasi ini? Liu Ming bertanya. Tentu saja, Tuan dapat dengan mudah menghindari serangan saya, Anda harus menjadi pembudidaya negara pelet nyata tanpa keraguan. Namun, masih ada 1 jam sebelum waktu pertemuan berakhir. Anda dapat beristirahat di sini untuk sementara waktu. Jika tidak ada orang lain yang datang, maka 5 dari kita akan bertindak bersama. Wanita bertopeng itu menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah itu, wanita itu melemparkan koin tembaga ungu kembali ke Liu Ming, dan dia berbalik dan melihat ke langit yang jauh lagi. Setelah Liu Ming mengumpulkan token koin tembaga, dia mengabaikan yang lain,
menemukan ruang terbuka, dan bermeditasi dengan tenang. Setelah wanita bertopeng mengkonfirmasi identitas Liu Ming, yang lain menarik pandangan mereka dari Liu Ming dan masih menunggu dengan tenang. Setelah setengah jam, tiba-tiba, ada suara sesuatu yang terbang dengan kecepatan tinggi dari langit yang jauh. Segera setelah itu, cahaya terang tiba dengan cepat dengan kilat. Itu muncul di ruang kosong di atas gunung setelah beberapa detik. Setelah cahaya memudar, seorang pria berotot berusia 30-an terungkap. Dia memiliki bulu di kepalanya dan mengenakan pakaian bulu. Tanpa diduga, dia tidak menutupi wajahnya. Begitu dia muncul, aura yang lebih kuat dari wanita bertopeng itu dilepaskan. 5 orang yang hadir termasuk Liu Ming terkejut. Orang ini benar-benar pembangkit tenaga listrik tahap menengah real pellet state. Begitu pria berotot itu muncul, dia melihat sekeliling. Dia tiba-tiba tersenyum pada wanita bertopeng, melambaikan tangannya, dan menjentikkan koin perunggu ungu dengan suara siulan yang menusuk telinga. Wanita bertopeng mengambil koin perunggu, tetapi tubuhnya didorong mundur setengah langkah. Wu Kui, itu sebenarnya kamu. Melihat ini, pria berotot dengan kulit macan tutul berseru. Kata-katanya penuh dengan kehati-hatian. Haha, sepertinya kamu mengenaliku. Sebaiknya lepaskan topengmu dan lihat apakah kamu dan aku saling mengenal. Wu Kui tersenyum berani. Sudahlah. Pria berotot itu mendengus pelan, lalu dia menoleh dan berhenti berbicara. Hua Qinying juga jelas mengenali Wu Kui. Setelah melempar koin kembali, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya masih sedikit berkedip. Hua Qinying, kamu dan aku dianggap kenalan lama. Sejak Anda memulai operasi ini, mengapa Anda tidak menelepon saya? Untungnya, saya mendengar Blightwalker menyebutkan ini beberapa hari yang lalu. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Setelah mendapatkan tokennya, saya bergegas. Lagi pula, aku paling suka mematuhi aturan. Setelah Wu Kui tersenyum cemberut, tekanan spiritual yang kuat langsung menghilang. Kultivasi dari beberapa orang yang hadir tidak lemah. Tidak peduli seberapa kuat tekanan spiritual Wu Kui, mereka secara alami dapat menahannya. Setelah mendengarkan kata-katanya yang tidak bermoral bahwa dia telah membunuh anggota Liga Serigala, wajah mereka masih sedikit berubah. Meskipun budidaya Liu Ming adalah yang terlemah di antara beberapa orang, dengan kekuatan fisiknya, dia adalah orang yang paling santai di bawah tekanan spiritual Wu Kui. Tetapi pada saat ini, dia diam-diam juga terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut Blightwalker. Dia adalah pembudidaya negara pelet nyata yang terkenal di daerah dekat pegunungan Babi Naga. Wu Kui, karena kamu memiliki token liga ini, kamu secara alami dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Wanita bertopeng itu menjawab perlahan setelah ragu-ragu beberapa saat. Baik sekali, saya selalu menyukai orang yang bijaksana. Selain itu, saya hanya ingin setengah dari madu yang dihasilkan oleh Ratu Lebah. Setelah Wu Kui tertawa, dia berkata dengan santai. Setengah dari Ratu Lebah Madu, sama sekali tidak. Tidakkah saudara Wu menganggap permintaan ini terlalu berlebihan? Jangan terlalu memaksakan diri. Saat Hua Qinying mendengar ini, dia dengan marah menolak tanpa ragu-ragu. Hehe, karena aku berani meminta begitu banyak, itu karena kemampuanku yang hebat. Saat itu, biarkan aku menangani Ratu Lebah sendirian. Jadi, bahaya yang Anda semua hadapi akan sangat berkurang. Wu Kui mencibir tanpa berpikir. Kamu bersedia menahan Ratu Lebah, jika itu masalahnya, itu tidak bisa dinegosiasikan. Kali ini, wanita bertopeng itu segera tergerak, lalu dia melihat Liu Ming dan yang lainnya dan mengirim pesan suara kepada mereka. Setelah beberapa saat, wanita bertopeng, Liu Ming dan 3 lainnya akhirnya membuat keputusan. Dia berbicara dengan Wu Kui dengan sungguh-sungguh. Karena saudara Wu sangat percaya diri, Ratu Lebah Madu dapat dibagi 2 kepadamu, tetapi tugas penting untuk menahan Ratu Lebah akan diserahkan kepadamu. Selama Anda bisa memegang Ratu Lebah untuk jangka waktu tertentu, kami akan berurusan dengan 5 lebah ringan lainnya. Setelah itu, kami akan bergabung untuk menangani Ratu Lebah bersama. Selain itu, Ratu Lebah ini mungkin berada di tahap real pellet state selanjutnya, Brother Wu seharusnya tidak terlalu memaksakan diri. Petik 2. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah bagiku untuk menahan Ratu Lebah dari real pellet state tahap selanjutnya untuk sementara waktu. Wu Kui melambaikan tangannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, kalau begitu itu kesepakatan. Sekarang waktunya telah tiba,
seharusnya tidak ada orang lain yang datang untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Karena saudara Wu secara tidak sengaja bergabung kali ini, kesulitan operasi ini akan berkurang banyak. Terlebih lagi, untuk operasi ini, saya secara khusus menghabiskan 7 juta batu roh untuk membeli dupa jiwa cendana, sehingga operasi ini dijamin berhasil. Wanita bertopeng itu berkata dengan percaya diri. Ternyata Mes Hua masih memiliki cendana jiwa dupa, yang dirancang khusus untuk menahan lebah iblis, maka tidak akan ada masalah tentu saja, pria berjubah hijau itu berkata hehe. Tapi karena aku telah menghabiskan banyak uang untuk membeli dupa jiwa cendana, mayat 500 lebah ringan akan menjadi milikku. Lagi pula, akulah yang menemukan sarang lebah ini. Karena Tuan Wu menginginkan setengah dari madu ratu lebah, setengah sisanya dan madu lebah biasa akan menjadi milik kalian. Apakah ada yang punya pendapat untuk itu? Hua Qinying berkata dengan tertib. Wu Kui tentu saja tidak keberatan, dan 3 lainnya juga tidak keberatan. Meskipun Liu Ming bertekad untuk mendapatkan semua ratu lebah madu, sebelum melihat ratu lebah, dia tidak berani membuat gerakan yang menarik perhatian. Bab 677, 5 ratu lebah cahaya. Yah, karena kalian semua tidak punya pendapat, aku akan memberitahu tentang rencana spesifik di jalan. Lagi pula, masih ada jarak sebelum kita mencapai 5 sarang lebah ringan. Terlebih lagi, ada berbagai miskin di Gunung Naga Babi ini. Jika kita terlambat selama beberapa hari, kita akan melewatkan periode terlemah setelah ratu lebah bertelur. Setelah wanita bertopeng itu mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia berubah menjadi angin hitam dan terbang menjauh. Teknik pelarian angin Sister Hua telah menjadi misterius sejak kita bertemu 100 tahun yang lalu. Wanita yang mengenakan jubah itu tertawa kecil, lalu dia menginjak awan putih dan mengikuti di belakang dalam cahaya kristal. Wu Kui tertawa dengan berani, dan dia berubah menjadi cahaya warna-warni cemerlang yang mengejar mereka. Di antara beberapa orang yang tersisa, pria berotot dari suku buas itu mengeluarkan seekor elang raksasa berukuran 30 meter dan duduk di atasnya sementara pria berjubah hijau berubah menjadi kabut hitam dan berguling. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan pedang emasnya. Setelah membuat gerakan pedang lagi, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan naik ke langit. Setengah hari kemudian, semua orang telah memasuki kedalaman vena Gunung Naga Babi. Perjalanan itu aman sepanjang jalan, tetapi rawa besar muncul di depan mereka. Melihat sekeliling, ada tambalan racun yang terbentuk oleh kabut abu-abu besar di atas rawa. Pada saat yang sama, itu bercampur dengan bau gulma yang membusuk, dan bahkan ada uap air lengket dan menjijikkan yang mengambang di udara. Liu Ming mengerutkan kening. Mungkin tidak mudah untuk melewati rawa ini. Yang lain tampaknya sama-sama menyadari aura menakutkan yang meresap di sini, dan mereka semua berhenti di depan rawa. Jika aku tidak salah menebak, tempat ini seharusnya adalah Black Miasma Swamp yang terkenal. Racun di sini tidak hanya dapat memblokir pikiran surgawi, tetapi juga akan mengganggu bidang pandang yang berjarak lebih dari 20 meter. Ada juga serangga biskin raksasa di sini. Meskipun serangga biskin ini memiliki kekuatan yang rendah, jumlah mereka sangat banyak, ditambah lagi mereka memiliki racun aneh yang membuat mereka cukup sulit untuk dihadapi. Wanita yang mengenakan jubah tiba-tiba berkata, "Tetapi jika kita memutar kedua puncak lainnya, saya khawatir itu akan membuang banyak waktu, dan itu mungkin lebih berbahaya." Pria lain berjubah hijau mengerutkan kening, lalu berkata, "Hehe, biarkan aku menangani racun di rawa ini." Pada saat ini, pria berotot dengan topeng banteng tersenyum dan memberi isyarat untuk terbang di depan dengan elang raksasa. Kemudian dia menyemburkan angin kencang berdarah dari mulutnya. Liu Ming tergerak melihat ini. Sebuah samar berdarah berkedip di sekitar leher pria berotot itu. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah tato kura-kura raksasa berdarah. Jelas, orang ini juga menggunakan semacam seni mistik totem, dan levelnya tidak rendah. Begitu badai berdarah ditiup, itu berubah menjadi sinar angin berdarah yang bergegas ke racun di depan. Kabut tazi di atas rawa langsung dihamburkan oleh sinar angin. 1000 meter di depan, 10 serangga biskin seperti capung raksasa samar-samar bisa terlihat. Capung ini berukuran 10 meter. Sepasang sayap transparan terus-menerus melambai, membuat suara mendengung. Kedua mata merah itu berukuran sebesar buku jari. Taring di mulut mereka saling bergesekan. Begitu kabut tertiup angin, mereka terbang ke arah semua orang dengan gegap gempita. Melihat ini, Wu Kui langsung maju,
mengeluarkan senjata, dan melambai ke depan dengan kejam. Sepotong besar cahaya keemasan diluncurkan. Begitu capung raksasa itu dipukul, mereka diiris menjadi potongan-potongan kecil seolah-olah mereka telah menghadapi musuh bebuyutan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Saat pupil Liu Ming menyusut, dia akhirnya melihat apa yang dipegang Wu Kui. Itu adalah kipas bulu emas. Terima kasih atas usahanya, ayo pergi. Hua Qinying sangat gembira. Setelah berterima kasih, semua orang terbang menuju jalan yang dibersihkan oleh badai. Pria berotot itu terbang di depan, terus-menerus meniup racun dengan angin kencang. Jika ada serangga miskin yang keluar, mereka akan dibunuh dengan mudah oleh Wu Kui dan yang lainnya. Setelah perjalanan setengah hari, semua orang keluar dari kawanan miasma hitam ini. Selanjutnya, mereka menemukan beberapa kumpulan miskin yang berkisar dari tahap awal periode kondensasi hingga tahap kristalisasi selanjutnya, tetapi mereka semua dengan mudah ditangani oleh para pembudidaya negara pelet nyata. 2 hari kemudian, di bawah pimpinan Hua Qinying, mereka mendekati gunung tertentu di kedalaman Gunung Naga Babi. Semuanya, jika informasi sebelumnya benar, sarang lebah cahaya pertarungan harus berada 1000 meter di depan. Wanita bertopeng itu tiba-tiba berhenti dan berbicara dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi ke sana sesegera mungkin sesuai dengan rencana semula. Wu Kui segera berkata. Tentu saja, tetapi untuk menghindari kesalahan, kita harus menyembunyikan aura kita dan mengamati di dekat sarang terlebih dahulu. Tidak ada salahnya untuk bermain aman. Hua Qinying berkata dengan hati-hati. Yang lain tentu saja menyetujuinya. Meskipun Wu Kui melengkungkan bibirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi semua orang menggunakan seni mistik mereka untuk menyembunyikan sosok mereka, lalu mereka terus terbang ke depan. Setelah Liu Ming merobek jimat yang tersembunyi, tubuhnya berubah menjadi bayangan samar saat dia melanjutkan. Bagi semua orang, perjalanan 1000 meter hanya membutuhkan waktu sesaat. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah semburan suara datang tidak jauh. Liu Ming dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua berhamburan dan bersembunyi di awan terdekat tanpa perlu berkomunikasi. Begitu Liu Ming menyembunyikan sosoknya, dia segera menuangkan kekuatan spiritual ke matanya dan melihat ke arah tempat suara berderak itu berasal. Di kejauhan, di lereng gunung dari puncak raksasa hitam dan hijau, ada 3 orang yang memiliki penampilan aneh. Pada pandangan pertama, mereka adalah pembudidaya klan miskin, bertarung sengit dengan sekelompok lebah hitam raksasa seukuran kepalan tangan. Saya memiliki telinga yang panjang tetapi mata cekung, yang lain memiliki bulu coklat di seluruh lengannya. Kultivator miskin terakhir memiliki rambut beruban, tetapi ada niat membunuh samar yang datang dari dahinya. Aku tidak menyangka seseorang akan mendahului kita. Tetapi hanya ada 2 status pelet nyata tingkat rendah dan 1 status pelet sudo. Mereka benar-benar berani menyentuh 500 lebah ringan, mereka benar-benar gila. Suara Wu Kui tiba-tiba terdengar dari awan putih. Bagus, biarkan mereka menguji kekuatan Ratu Lebah untuk kita dulu. Jika pembudidaya kulit binatang ini beruntung, maka kami akan membunuh mereka dan merebut harta karun itu. Tawa wanita bertopeng itu juga terdengar di telinga yang lain. Mata Liu Ming berkedip beberapa kali, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke dalam gua raksasa di dekat pertempuran antara 3 pembudidaya miskin dan lebah raksasa. Tampaknya itu adalah sarang 5 lebah ringan. Apakah para pembudidaya kulit binatang ini tahu bahwa ada ratu lebah yang menakutkan di dalam? Pada saat ini, 3 pembudidaya miskin telah membersihkan ke-5 lebah ringan dengan nafas api dan bila angin. Kultivator miskin Sudo Pelet State mengeluarkan jimat penyimpanan dan menghancurkannya berkeping-keping. Sebuah cahaya putih menyala, dan sesuatu yang berwarna merah darah terciprat ke lantai, memancarkan bau darah yang kental. Pada saat yang sama, 3 pembudidaya miskin bersembunyi di balik batu di dekatnya. Pembudidaya miskin ini juga siap di sini. Mereka bahkan menyiapkan darah tikus daun hijau untuk memancing kawanan lebah meninggalkan sarang dan membunuh mereka secara perlahan. Wanita berjubah itu terkejut. Hua Qinying mendengus pelan, mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dan tidak membuat suara agar tidak ketahuan. Hanya beberapa saat setelah darah terciprat, terdengar suara mendengung dari gua. Seekor lebah dewasa berukuran 5 besar terbang keluar. Ukuran dan auranya tidak ada bandingannya dengan kelompok lebah raksasa biasa sebelumnya. Saat berikutnya,
Rantai coklat muncul dari udara tipis, mengunci tubuh lebah raksasa dengan kuat. Secara bersamaan, cahaya abu-abu menyala dan memotong lebah dewasa menjadi dua. Itu adalah serangan bersama dari dua pembudidaya Biskin Real Pellet State. Tetapi tepat ketika tiga pembudidaya klan Biskin berencana untuk mengumpulkan mayat lebah dewasa ini, tekanan spiritual yang melonjak keluar dari sarang. Segera setelah beberapa dengungan, dua lebah yang lebih besar dengan pola roh 5 warna di sayap mereka melintas dan memblokir tiga pembudidaya Biskin. Tiga terkejut. Mereka segera mengeluarkan senjata spiritual mereka, tetapi dua lebah raksasa itu tidak bermaksud menyerang. Mereka hanya mengepakkan sayapnya di udara. Saya pikir kecuali Ratu Lebah, mereka hanya lebah Biskin biasa. Saya tidak berharap bahwa akan ada dua negara pelet nyata. Wanita bertopeng itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada parti dengan sungguh-sungguh. Dengan aku di pestamu, bahkan jika ada lebih banyak dari dua lebah Biskin Real Pellet State ini, itu hanya akan meningkatkan beberapa usaha. Wu Kui mendengus. Tepat ketika tiga pembudidaya Biskin terkejut dan segera mulai mundur, lebah raksasa yang lebih besar yang dikelilingi oleh kabut ungu juga terbang keluar dari gua. Setelah transformasi, kabut ungu tiba-tiba menghilang dan menghilang, kemudian digantikan oleh lebah raksasa ungu berukuran 40 meter. Itu penuh dengan pola roh 5 warna yang indah. Lebah ini tidak hanya ganas, tetapi tubuh bagian bawahnya beberapa kali lebih besar dari tubuh bagian atas, membuat orang merasa sangat canggung. Begitu lebah muncul, gelombang udara tiba-tiba meluncur keluar dari tubuhnya. Ruang di dekatnya berdengung dan terdistorsi karenanya. Dua pembudidaya Biskin terhuyung mundur dengan wajah ngeri di bawah tekanan. Kultivator Biskin Pseudo Pellet State bahkan langsung roboh ke tanah. Melihat ini, mata Liu Ming berkedut sedikit. Lebah raksasa ungu ini tampaknya adalah lebah Ratu Lima Cahaya, tetapi bagaimana auranya begitu menakutkan. Bab 678, Pilar Totem. Tidak benar, bukankah Meshua mengatakan bahwa Ratu Lebah harus dalam kondisi lemah dan budidayanya akan menurun ke tahap peralihan setelah bertelur dalam beberapa hari terakhir? Mengapa sepertinya itu pada tahap yang sempurna sekarang? Saya pikir misi ini tidak aman sekarang, dan kita perlu merencanakannya lagi. Pria bertopeng banteng itu berkata dengan ngeri dan marah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah Ratu tidak bertelur atau kebetulan bermutasi saat bertelur? Hua Qinying juga terdengar ragu-ragu. Dia terdengar penuh keraguan dan juga horor. Kali ini, Wu Kui hanya mendengus, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Ming menatap ke kejauhan dengan mata sedikit menyipit, dia tidak mengedipkan matanya sama sekali. Karena pada saat ini, Ratu Lebah yang menakutkan telah bergerak. Tubuh besar Ratu Lebah hanya berkedip, lalu muncul di belakang pembudidaya Biskin Pseudo Pellet State dan menusuk kepalanya dengan sengatnya. Saat orang ini mencoba membuat gerakan dengan kedua tangan, tangannya jatuh dengan lemah. Tubuhnya dengan cepat menyusut menjadi mayat kering. Sebuah pembangkit tenaga listrik Pseudo Pellet State langsung terbunuh tanpa bisa melawan, darahnya bahkan terkuras. Liu Ming tidak bisa menahan napas. Ratu Lebah ini sebenarnya sangat kuat. Meskipun tahap sempurna Pseudo Pellet State dan Real Pellet State memiliki perbedaan besar, masih mengejutkan bahwa pembudidaya terbunuh dalam sekejap. Melihat adegan ini, wajah Wu Kui juga sedikit berkedut. Tidak, cepat. Kultivator Biskin dengan bulu coklat segera meraung marah melihat ini. Pada saat yang sama, dia meluncurkan ledakan paku. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri menuju gunung. Dia telah muncul 1000 meter lebih jauh hanya dalam beberapa saat. Dan pembudidaya Biskin lainnya dengan telinga panjang. Dia melepaskan kabut putih dari lengan bajunya dan terbang ke arah lain dalam cahaya kuning. 5 Ratu Lebah ringan menjerit. Pola roh ungu di tubuhnya berkedip, dan menghilang ke udara tipis, menghindari semua paku. Saat berikutnya, tubuh besar Ratu Lebah muncul di depan pembudidaya kulit binatang dengan telinga panjang. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Di belakangnya, dua sinar cahaya diluncurkan dengan fluktuasi spasial. Itu adalah dua lebah Real Pellet State. Karena jaraknya agak jauh, Liu Ming tidak bisa melihat dengan jelas situasi pertempuran di sana. Dia hanya merasakan gelombang fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat, dan dia bisa melihat cahaya dari berbagai warna naik ke langit. Kultivator Biskin dengan telinga panjang berubah menjadi tikus raksasa abu-abu, mati-matian menahan serangan tiga lebah. Jika keduanya melarikan diri bersama, mereka benar-benar tidak bisa bertahan.
Sepertinya hanya satu yang bisa bertahan. Sangat disayangkan bahwa pembudidaya biskin dengan telinga panjang yang terkuat di antara tiga ini harus mati di sini. Pria berotot di dekatnya tiba-tiba berkata dengan lembut. Pak Wu, menurutmu dengan 6 dari kita dan bantuan dupa jiwa cendana ini, bisakah kita mengalahkan Ratu Lebah ini? Mata wanita bertopeng itu berkedip beberapa kali, lalu dia tiba-tiba bertanya. Bahkan dengan bantuan dupa jiwa cendana, akan butuh beberapa saat untuk membunuh Ratu Lebah ini pada tahap yang sempurna. Terlebih lagi, ada 2 lebah real pellet stat dengan Ratu Lebah. Jika kita bertarung langsung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Wu Kui melirik Liu Ming dan orang lain dan berkata dengan lemah. Sikap arogan aslinya telah hilang. Sementara mereka berbicara, teriakan memilukan datang dari tikus raksasa yang diubah oleh pembudidaya telinga panjang. Pergi ke neraka. Kemudian, cahaya abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, ledakan keras bergema di langit, 3 lebah itu langsung kewalahan oleh bola cahaya abu-abu raksasa yang mempesona. Pembudidaya biskin tikus raksasa real pellet stat ini benar-benar memilih untuk meledakkan pelet aslinya. Saat bumi bergetar hebat di kejauhan, puncak gunung kecil di dekatnya juga meledak. Tiba-tiba, di bawah pasir dan bebatuan yang berterbangan, tidak mungkin untuk melihat situasi spesifik dengan jelas. Tanpa diduga, pembudidaya biskin ini cukup berani. Pada jarak sedekat itu, jika dia bisa menyakiti Ratu Lebah, itu akan sangat membantu kita. Melihat ini, wanita yang mengenakan jubah bergumam dengan sedikit terkejut. Liu Ming menyipitkan mata dan menatap tempat ledakan di kaki gunung dengan pandangan berpikir dan tidak pasti. Kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun kekuatan peledak real pellet sangat besar, aura Ratu Lebah tidak berubah sama sekali. Itu seharusnya menghindari ledakan. Sebaliknya, seekor lebah tampaknya terluka parah, auranya tampaknya sangat melemah. Wu Kui melirik wanita berjubah itu dan mendengus pelan. Pada saat ini, bayangan ungu muncul dari bola cahaya abu-abu di kejauhan. Itu adalah 5 ratu lebah ringan yang tidak terluka. Itu tinggal di pintu masuk gua untuk sementara waktu dan melihat sekeliling, lalu melahap semua daging dan darah sebelum membuat jeritan senang dan kembali ke sarang. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua ketakutan. Pada saat ini, bola cahaya abu-abu yang disebabkan oleh ledakan pelet nyata perlahan memudar, memperlihatkan sosok 2 lebah pekerja. Keduanya perlahan terbang menuju pintu masuk gua. Salah satunya kehilangan setengah dari sayapnya, dan ada juga lubang hitam besar di tubuhnya. Beberapa darah ungu mengalir keluar darinya. Setelah 2 lebah real pellet stat berpatroli di pintu masuk gua, mereka juga terbang masuk. Lebah lainnya melayang di udara untuk beberapa saat, lalu menarik sayapnya dan menukik ke bawah, menghilang dari pandangan semua orang. Tak lama, ketika terbang lagi, ia membawa tikus raksasa abu-abu tanpa aura dan terbang menuju pintu masuk. Sepertinya lebah pekerja yang memblokir ledakan untuk Ratu Lebah. Hua Qinying menarik kembali pandangannya, muncul dari awan di dekatnya, dan berkata sambil menghela nafas. Karena Ratu Lebah tidak terluka, sepertinya aku perlu membuat rencana baru. Pria berjubah hijau juga berkata dengan suara yang dalam. Liu Ming dan yang lainnya juga muncul di dekatnya. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka semua tampak aneh di wajah mereka. Pada saat ini, Hua Qinying tiba-tiba menoleh dan menatap Wu Kui dari samping. Mes, Hua, Anda adalah penyelenggara operasi ini. Kenapa kau mencariku? Wu Kui merentangkan tangannya dan berkata tidak setuju. Pak Wu, jika Anda memiliki cara untuk menghadapi Ratu Lebah ini, sebaiknya Anda mengatakannya. Suku buas Anda memiliki berbagai seni mistik totem. Saya telah mendengar tentang beberapa totem yang kuat sebelumnya. Bukan masalah besar, saya akan memberi Anda lebih banyak manfaat setelah itu selesai. Hua Qinying berkata sambil tersenyum tiba-tiba. Hehe, karena Mes Hua berkata begitu, aku tidak akan bersembunyi lagi. Saya memang punya cara, tapi saya masih butuh bantuan dari teman sesama ini. Wu Kui menyentuh dagunya, menatap pria berotot itu, dan berkata dengan ekspresi aneh. Apakah Tuan Wu berbicara tentang? Pria berotot itu berkata dengan ekspresi yang bergerak. Ya, itu adalah pilar totem. Anda juga dari suku buas, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak. Pilar totem saya memiliki cara untuk sangat membatasi lawan. Jika digunakan dengan dupa jiwa cendana, seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan Ratu Lebah.
Saya pribadi akan menjerat Ratu Lebah saat itu, dan Anda akan menyalurkan pilar. Wu Kui berkata perlahan kepada pria berotot itu. Karena Tuan Wu sangat percaya diri, saya akan menyalurkan pilar itu. Pria berotot itu hanya ragu-ragu sejenak, lalu dia mengangguk. Liu Ming dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki pendapat. Karena kalian semua menyetujuinya, kita harus menyiapkan pilar dan susunan totem sekarang. Kemudian, kami akan segera memulai operasi. Wu Kui berkata tanpa berpikir. Jadi setelah semua orang saling memandang, mereka terbang ke hutan di bawah. Setelah belasan menit, semua orang mendarat di padang rumput yang kosong. Mari kita pilih di sini. Jaraknya agak jauh dari sarang. Seharusnya tidak mengganggu lebah lain selama pertarungan, kata wanita bertopeng itu setelah melihat sekeliling. Wu Kui mengangguk. Dia menjentikkan lengan bajunya dan meluncurkan pilar hijau dengan ukuran jari telunjuk. Pilar itu perlahan berputar di udara. Kemudian, Wu Kui meluncurkan beberapa simbol padanya. Setelah pilar hijau bersinar beberapa kali, itu membesar dan mendarat dengan berat di padang rumput. Ekspresi Liu Ming bergerak, melihat dengan hati-hati pada pilar besar ini. Pilar itu diukir dengan lapisan pola roh hijau, dan pola harimau biskin yang hidup ada di bagian atas pilar. Saat Wu Kui terus meluncurkan simbol, lingkaran riak hijau muda menyebar ke sekitarnya dengan pilar totem sebagai pusatnya. Jari-jari sekitar 100 meter menjadi berwarna hijau. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dan dia segera merasakan kekuatan pesona yang menjulang darinya. Pilar totem ini benar-benar menakjubkan, kata wanita bertopeng itu sambil terkekeh. Wu Kui tidak berbicara. Dia mengeluarkan satu set 8 bendera formasi kuning dari lengan bajunya dan melemparkannya ke udara. Membelah. Di udara, setelah semburan cahaya kuning, 8 bendera formasi terbang ke 8 arah. Mereka didistribusikan secara merata di sekitar pilar totem, membentuk susunan berukuran sekitar 1 hektar. Setelah melakukan semua ini, Wu Kui mengeluarkan arah Aedis kuning dan meluncurkan beberapa simbol ke dalamnya. Dengan suara mendengung dari susunan dis, awan kabut kuning muncul dari bendera formasi kuning di sekitarnya dan menyebar ke seluruh ruang susunan. Bab 679, Pancing Ratu Lebah dan Bunuh Aku. Ketika 5 Ratu Lebah cahaya terpikat ke dalam jangkauan Arai, Anda membuka jalan untuk masuk. Setelah menyalurkan pilar totem bersama dengan dupa jiwa cendana, kamu masuk dan menyeretnya bersamaku. Seharusnya tidak ada masalah bagi Anda dan saya untuk memegang Ratu Lebah ini dengan susunan ini. Tapi untuk menahannya, kita harus menunggu sebelum yang lain ada di sini. Jika kita menyerang dengan tiba-tiba, tidak akan mudah untuk menahan pukulan putus asa Ratu Lebah ini. Adapun jimat ini, Anda semua harus mengambilnya sehingga Anda tidak terpengaruh oleh pilar totem. Wu Kui pertama-tama melemparkan arah Aedis di tangannya ke pria berotot suku buas dengan topeng banteng. Setelah mengeluarkan beberapa jimat perak, dia melemparkannya ke Liu Ming dan yang lainnya. Pak Wu, jangan khawatir. Pria berotot itu mengambil susunan dis dan berkata dengan percaya diri. Kali berikutnya, Wu Kui bertukar pikiran dengan pria berotot itu tentang poin-poin yang perlu diperhatikan saat memimpin lingkaran ini. Hua Qinying mengeluarkan kotak batu giok hitam dan menyerahkannya kepada Wu Kui dengan sangat hati-hati. Biarkan saya berbicara terus terang. Saya telah berkorban menyempurnakan pilar totem ini selama hampir 10 tahun. Itu terhubung dengan pikiran saya. Jika ada di antara kalian yang berani memiliki niat buruk terhadap totem ini atau mencoba merebut totem itu saat aku pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sebelum Wu Kui pergi, dia tiba-tiba berkata kepada pria berotot itu. Tuan Wu terlalu banyak berpikir. Mengapa saya mempertaruhkan hidup saya untuk pilar totem ini? Pria berotot itu mendengus dan berjalan langsung ke sudut barisan. Baru saat itulah Wu Kui terlihat tenang. Dia terbang menuju sarang lebah dalam cahaya melarikan diri yang berwarna-warni. Melihat ini, beberapa orang lain juga naik ke udara segera setelah itu, dan mereka dengan cepat mulai berdiskusi dengan transmisi suara. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Ratu Lebah ada di dalam gua, mereka secara alami mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka. Setelah Wu Kui memancing 5 lebah ratu ringan, kami berempat akan berurusan dengan 2 lebah Real Pellet Stat, 1 akan berurusan dengan lebah yang terluka sementara 3 lainnya berurusan dengan yang lain. Meskipun lebah yang terluka menderita luka berat, itu masih merupakan biskin Real Pellet Stat, apakah ada yang mau menjadi sukarelawan?
Tentu saja, mayat lebah itu akan menjadi milik siapa saja yang menjadi sukarelawan. Wanita bertopeng itu bertanya sambil terbang. Orang lain saling memandang dengan ragu-ragu. Semua orang tahu bahwa semakin terluka binatang itu, semakin berbahaya itu. Bahkan jika lebah Real Pellet State telah terluka, siapa yang bisa menjamin bahwa lebah itu tidak akan memiliki dua cara putus asa atau hanya akan menghancurkan sendiri pelet aslinya. Melawannya sendirian tentu saja berbahaya. Sebaliknya, bekerja sama sebagai tiga untuk berurusan dengan lebah Real Pellet State lainnya secara alami jauh lebih aman. Melihat ini, Liu Ming tiba-tiba berubah pikiran, lalu dia perlahan berbicara. Karena tidak ada yang mau, biarkan aku yang mengurusnya. Kalau begitu kami harus membiarkanmu melakukan pekerjaan berat. Jika Anda bisa membunuhnya sendiri, tidak apa-apa untuk menahan lebah yang terluka terlebih dahulu. Ketika kami menyelesaikan yang lain, kami akan segera membantu Anda. Hua Qinying segera sangat gembira dengan keputusan Liu Ming. Liu Ming secara alami tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah belasan menit, mereka sekali lagi sampai di sekitar pintu masuk gua. Jika semua orang sudah siap, maka saya akan menempatkan umpan dan barang-barang lainnya di pintu masuk terlebih dahulu. Pria berjubah hijau berkata dengan sedikit batuk setelah memeriksa medan di sekitar pintu masuk. Tentu saja, Hua Qinying mengangguk, tetapi Wu Kui tampak acuh tak acuh. Pria berjubah hijau mengabaikan pandangan yang lain dan datang ke pintu masuk gua. Dia dengan hati-hati meletakkan kerucut runcing dari beberapa jimat emas samar ke tanah dan menutupinya sedikit dengan lumpur. Lingkaran itu berukuran sekitar 10 meter. Setelah merobek jimat penyimpanan, aroma berdarah menyebar saat tumpukan daging berdarah menyembur keluar. Mungkinkah ini Flamber Scone? Wanita berjubah itu melirik ke tempat-tempat di mana kerucut runcing dikuburkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan terkejut. Liu Ming sedikit terkejut mendengarnya. Dia juga telah mendengar sedikit tentang Flamber Scone ini di pelelangan yang dia ikuti selama beberapa tahun ini. Itu adalah senjata spiritual konsumsi yang terkenal di daerah hutan belantara selatan. Itu adalah logam khusus yang dibuat setelah dipadamkan dalam api setidaknya selama 10 tahun. Setelah selesai, energi api di dalamnya harus ditampung oleh jimat yang dibuat khusus. Setelah jimat diaktifkan, itu akan terbakar. Kekuatannya sama dengan serangan putus asa dari pembudidaya periode kristalisasi. Harga itu cukup mahal. Seharusnya, tetapi bahkan jika lebih dari 10 ini meledak bersama dan kekuatannya tidak kecil, tapi aku khawatir itu masih belum cukup untuk melukai Ratu Lebah. Wu Kui berkata sambil melengkungkan bibirnya. Hua Qinying masih tampak sama seolah-olah dia mengharapkan tindakan pria berjubah hijau. Saat mereka berbicara, pria berjubah hijau telah mengatur segalanya dengan benar. Dia sekali lagi berubah menjadi kabut dan bersembunyi di balik batu besar tidak jauh. Melihat ini, Wu Kui juga berkedip dan muncul di pohon kuno di dekat sarang. Orang lain juga bersembunyi di langit. Setelah beberapa saat, tekanan spiritual yang kuat melonjak keluar dari gua lagi. Itu adalah lebah Real Pellet State yang tidak terluka. Setelah melihat sekeliling, lebah yang terluka juga terbang keluar. Tidak lama setelah dua lebah terbang keluar, hantu ungu juga terbang terhuyung-huyung. Itu adalah 500 lebah ringan dari tahap sempurna Real Pellet State, tetapi pola roh ungunya lebih redup. Perbedaannya adalah pola roh ungu di punggungnya tampak sedikit redup, dan auranya juga tampak lebih lemah. Ketika Liu Ming sedikit bingung, suara Hua Qinying terdengar di telinganya. Setelah 500 lebah ringan menelan darah pembudidaya kulit binatang, ia seharusnya bertelur. Sekarang budidayanya telah menurun, sepertinya kita berada di sini pada waktu yang tepat. Beberapa orang lain juga menemukan ini, dan mereka secara alami sangat senang melihat ini. Pada saat ini, dua lebah pekerja mengepakkan sayap mereka dan berkeliaran di sekitar lingkaran kecil yang dibuat oleh pria berjubah hijau, tetapi mereka tampaknya tidak melihat adanya kelainan. Mereka tiba-tiba berbalik dan membuat suara mendengung ke Ratu Lebah di belakang. Setelah Ratu Lebah membuat teriakan aneh, ia terbang langsung ke lingkaran kecil dan melahap tumpukan daging di tanah. Pada saat ini, setelah pria berjubah hijau muncul dari batu dengan kabur. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya dan meluncurkan sinar lampu hijau ke dalam lingkaran kecil. Semburan suara berderak menyebar, diikuti oleh ledakan keras. Beberapa kelompok awan api perak membubung ke langit, menenggelamkan semua tiga lebah dalam sekejap. Namun, hanya sesaat kemudian,
sesosok ungu keluar dari awan api, lalu berputar dan membuat jeritan yang sangat marah. Itu adalah Ratu Lebah yang diselimuti pola roh ungu. Flame Burst Cone tampaknya tidak melukai Ratu Lebah karena tidak ada luka yang terlihat pada Ratu Lebah, tetapi serangan mendadak ini juga membuat Ratu Lebah marah. Mata ungunya menatap pria berjubah hijau tidak jauh dari sana, antenanya bergetar, pola roh ungu samar pada sepasang sayap 5 warna juga berkelebat liar. Setelah itu, 2 lebah lainnya juga bergegas keluar dari awan api perak, tetapi tubuh mereka semua hangus. Mereka memandang pria berjubah hijau dengan mata haus darah. Saat wajah pria berjubah hijau berubah, dia segera mengeluarkan bendera hijau. Begitu dia mengangkatnya, kabut hijau menyembur ke seluruh tubuhnya. Setelah berguling, itu membungkus 2 lebah Real Pellet Stat di dalamnya. Pada saat ini, Wu Kui bergegas keluar dan melambaikan kipas bulu emas di tangannya, meluncurkan gelombang cahaya keemasan ke Ratu Lebah Ungu. Setelah 5 ratu lebah kecil menjerit, ia berbalik dan meluncurkan busur petir ungu dari antenanya ke lampu emas. Untuk sementara, lingkaran cahaya keemasan dan lingkaran ungu terjalin di udara, semburan aura destruktif menyapu sekeliling. Namun, pada saat ini, Wu Kui tiba-tiba menyimpan senjata spiritualnya dan melarikan diri dalam sinar 5 warna. 5 lebah ratu cahaya menjerit, dan itu berubah menjadi cahaya pelarian ungu dan mengejar. Melihat ini, 2 lebah Real Pellet Stat mati-matian menabrak kabut yang menjebak mereka, ingin mengikuti Ratu Lebah. Namun, pria berjubah hijau dengan putus asa mengibarkan bendera di tangannya, melepaskan lebih banyak kabut hijau untuk menjerat 2 lebah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Apa yang kamu tunggu? Percepat. Begitu dia berbicara, 3 orang muncul dengan fluktuasi di langit, dan mereka segera turun. 5 ratu lebah cahaya di kejauhan sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Itu berhenti sedikit di udara, melihat ke belakang dan ingin berbalik, tetapi segera marah oleh ledakan cahaya keemasan Wu Kui. Dengan kilatan pola roh ungu, ia terus mengejar Wu Kui. Pada saat ini, Hua Qinying dan wanita berjubah telah memasuki kabut. Lebah yang tidak terluka segera diserang oleh mereka berdua. Pria berjubah hijau di luar sangat gembira. Ia langsung menyalurkan bendera tersebut. Setelah kabut hijau berjatuhan, lebah yang terluka dilepaskan, dia bergabung dalam pertempuran di kabut dalam sekejap. Setelah lebah yang terluka menjerit, ia melayang ke langit. Setelah beberapa kilatan, itu terbang ratusan meter jauhnya. Itu tidak peduli tentang lebah sama sekali dan mengejar ke arah Ratu Lebah. Tetapi pada saat ini, Liu Ming muncul di depan lebah yang terluka tanpa ekspresi. Saat dia melambaikan lengan bajunya, perisai tulang terbang keluar. Itu berputar dan berubah menjadi kabut hitam yang menjebaknya dan lebah. Liu Ming sudah punya rencana untuk menangani lebah yang terluka ini. Dia harus menggunakan gerakan membunuh yang paling kuat, tetapi dia tidak ingin menunjukkan penjara neraka dan pedang terbang roh sejati di depan orang lain. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, dia berpikir untuk menggunakan lautan berkabut dari perisai 9 tengkorak ini sebagai penutup. Bab 680, Mengepung Ratu Lebah. Dalam kabut hitam, lebah yang terluka menatap Liu Ming dengan mata haus darah. Sepasang sayap yang dimutilasi mengaduk hembusan angin dari waktu ke waktu untuk mencegah kabut mendekatinya. Setelah mereka berkonfrontasi selama beberapa detik, lebah itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh dan memimpin serangan. Penyengat di ekornya bergetar dan diluncurkan. Itu berubah menjadi sengatan kuning muda berukuran ratusan inci yang menyerang Liu Ming. Pada saat yang sama, penyengat lain muncul lagi setelah kilatan cahaya kuning, dan gelombang sengatan lain diluncurkan lagi. Saat Liu Ming membuat gerakan, 9 tengkorak perisai segera muncul di depannya. Dengan serangan api hijau, itu melelehkan sebagian besar sengatan menjadi abu. Kemudian, dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, dan gas hitam keluar. Dia berubah menjadi 3 bayangan hitam dan meledak. Bang-bang, 2 bayangan tertusuk oleh sengatannya, berubah kembali menjadi gas hitam yang menggelinding. Fantasi ketiga melintas dan muncul di belakang lebah. Liu Ming mengangkat tangannya sedikit. Ledakan, busur petir perak tebal diluncurkan dari telapak tangannya. Itu meledak di udara, berubah menjadi percikan kilat perak yang menyelimuti lebah. Meskipun lebah itu terluka sebelumnya, bagaimanapun juga, itu tetaplah Biskin Real Pellet Stat. Tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan lapisan aura 5 warna keluar dari permukaan tubuhnya. Itu benar-benar memblokir semua percikan petir perak.
Itu berbalik dan menjerit dengan marah, penyengatnya berubah menjadi bayangan kerucut besar dan mengecam Liu Ming dengan keras. Melihat ini, Liu Ming terkejut. Dia menepuk dahinya. Setelah kilatan cahaya keemasan, pedang emas kecil meluncur tanpa suara. Dengan kilatan lain, itu menebas bayangan kerucut raksasa. Ada suara teredam. Fantasi kerucut itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian, lalu pedang emas raksasa berukuran 10 meter muncul di atas lebah dan menghantam dengan keras. Sedikit ketakutan melintas di mata lebah. Sepasang antena tiba-tiba bergerak ke atas, berubah menjadi dua bayangan raksasa yang melecut, kaki depannya tiba-tiba bergerak ke atas untuk memblokir, stringer merah darah diluncurkan di Liu Ming dalam sekejap. Jelas, lebah ini sudah tahu kekuatan Liu Ming, jadi dia mengeluarkan semua keahliannya. Cahaya berdarah itu sangat cepat. Sebelum pedang emas raksasa di udara jatuh, itu datang ke Liu Ming terlebih dahulu seolah-olah sedang berteleportasi. Murid Liu Ming menyusut. Tanpa gerakan kakinya, sosoknya telah mundur dalam serangkaian bayangan. Sosoknya berubah menjadi 3 pantasem lagi. Namun, cahaya berdarah mengabaikan 2 pantasem lainnya dan mengejar pantasem ketiga seperti lebah dapat secara otomatis mengidentifikasi tubuh asli Liu Ming. Liu Ming ngeri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan gerakan hantu yang dia pelajari dalam ilusi dan menjulang di kabut hitam. Cahaya berdarah tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, lebah itu menjerit kesakitan setelah kilatan emas, 2 pantasem antena dan 2 kaki depan raksasa ditebas oleh pedang emas raksasa. Kemudian pedang raksasa emas itu menebas dengan keras tubuh lebah tanpa halangan apapun, memotong ekor dan bagian bawah tubuhnya. Bahkan lebah Real Pellet State memiliki tubuh yang kokoh, bagaimana bisa dibandingkan dengan ketajaman pedang terbang roh sejati, belum lagi itu sudah terluka parah. Liu Ming, yang masih menggunakan teknik 3 bayangan meraj untuk menghindari cahaya berdarah, senang melihat ini, tetapi wajahnya sedikit berubah pada saat berikutnya. Separuh lebah yang tersisa mengepakkan sayapnya dan membumbung tinggi ke langit dalam dengungan. Ia sebenarnya ingin melarikan diri. Tapi saat berikutnya, Liu Ming mencibir. Sosoknya masih bergerak seperti hantu, tetapi dia membuat gerakan mengetuk lebah yang dimutilasi di udara. Puf puf puf, setelah semburan kabut hitam yang panik di dekat lebah iblis, 9 hantu tengkorak bergegas keluar dan menggigit lebah yang dimutilasi sampai mati. Lebah itu berjuang mati-matian karena terkejut, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas dari bawah. Pedang emas kecil menari dan menyerang dengan cahaya pedang dingin yang pekat, mengiris lebah menjadi beberapa bagian. Sebelum jiwanya berhasil melarikan diri, itu meleleh dalam cahaya kemasan. Pada saat ini, penyengat berdarah yang mengejar Liu Ming runtuh dan menghilang setelah merengek. Melihat ini, Liu Ming memasang ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi dia segera bergerak dengan satu tangan. Void Sword melayang di kejauhan sebelum meledak kembali. Pada saat yang sama, kabut hitam di dekatnya berguling dan kembali menjadi pelindung tulang. Liu Ming hanya menjentikkan lengan bajunya dan menyingkirkan perisainya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan jimat penyimpanan lain, mengumpulkan separuh kecil dari mayat lebah iblis dan dagingnya sebelum menoleh untuk melihat pertempuran di sisi lain. Ledakan masih terdengar terus-menerus dari kabut hijau. Mereka rupanya masih berkelahi. Jelas, lebah lain yang tidak terluka sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak bisa membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Dan dari Liu Ming yang menebarkan kabut untuk menjebak lebah hingga membunuhnya, hanya butuh belasan detik. Dengan sedikit kontemplasi, dia mengeluarkan 2 tetesan air berat dan bergegas ke kabut hijau. Pada saat yang sama, puluhan mil jauhnya, dalam barisan di mana mereka telah mendirikan pilar totem. Pria suku buas berotot, yang menutup matanya dengan bersila, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah cakrawala yang jauh. Cahaya terang di sana terbang ke arahnya dengan cepat. Di belakang cahaya, cahaya melarikan diri ungu mengejar dengan erat. Pria suku buas itu tampak serius. Cahaya di depan secara alami adalah Wu Kui, dan cahaya ungu melarikan diri di belakang tidak diragukan lagi adalah 5 ratu lebah cahaya. Dengan gerakan ekspresinya, dia melambaikan tangannya, mengirim simbol kedupa coklat abu-abu di depan pilar totem, dan menyalakannya. Tiba-tiba, aroma samar menyebar ke seluruh jajaran. Kemudian, dia meluncurkan simbol ke dalam arah Aedis biru muda yang sudah dia pegang di tangannya. Pada saat yang sama,
Dengan kilatan cahaya cemerlang di sudut arai, lubang berukuran beberapa 10 meter muncul setelah tirai cahaya kemasan redup berdesir. Melihat ini, Wu Kui, yang baru saja mencapai, memberi isyarat, turun dari udara dan melintas ke celah. Begitu cahaya pelarian memudar, sosok Wu Kui muncul di sebelah pria suku buas yang berotot itu. Adapun cahaya melarikan diri ungu yang ditransformasikan oleh 5 ratu lebah cahaya, itu berakselerasi dan memasuki barisan melalui lubang tanpa ragu-ragu. Cepat dan tutup arai. Melihat ratu lebah terpikat ke dalam barisan, Wu Kui segera menginstruksikan pria berotot itu dengan senang hati. Pria suku buas yang berotot itu membuat gerakan, saat arai biru samar berkedip, pembukaannya langsung ditutup lagi. Begitu 5 ratu lebah cahaya memasuki barisan, tampaknya merasakan aroma aneh yang meresap ke dalam susunan dan pembatasan pilar totem. Setelah beberapa jeritan aneh, ia berbalik tiba-tiba dan menabrak tirai tipis. Bang bang bang. Di bawah tabrakan keras dari 5 ratu lebah ringan, tirai cahaya kemasan pucat bergoyang terus-menerus. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Wu Kui meraung, lalu dia menyerbu ke arah ratu lebah. Secara bersamaan, dia meludahkan kipas bulu emas. Dia melambai dan meluncurkan ledakan ki emas ke 5 ratu lebah ringan. Pria berotot itu juga tidak berani mengabaikan. Dia menamparkan pinggangnya, dan lampu hijau keluar disertai dengan raungan binatang buas. Ketika mengembun, itu berubah menjadi badak bercula satu hijau. Itu menginjak dan menyerang 5 ratu lebah ringan. Pada saat yang sama, pertempuran di pihak Liu Ming juga akan segera berakhir. Pada saat ini, di bawah pengepungan, lebah yang tersisa sangat ganas, tetapi auranya sudah melemah. Tubuhnya yang hitam dan kuning ditutupi dengan bekas luka dari berbagai kedalaman. Tepat ketika semua orang berencana untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuhnya dengan satu pukulan, lebah itu tiba-tiba membuat tangisan yang aneh. Semburan suara mendengung datang tidak jauh dari pintu masuk gua. Aura kacau datang dari gua saat lusinan lebah berukuran inci menyerbu keluar. Kalian semua dengan cepat membunuh lebah, aku akan mencoba menahannya untuk sementara. Ekspresi Hua Qinying berubah. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan terbang menuju sarang. Wanita bertopeng meneriakkan saat dia terbang dengan cepat. Pita hitam terlepas dari tangannya. Itu berguling dan berubah menjadi bunga hitam raksasa berukuran 100 meter. Bunga raksasa ini memiliki 5 kelopak. Setiap kelopak berwarna hitam seperti tinta, bahkan akarnya berwarna hitam. Saat bergetar, beberapa kelompok udara hitam keluar darinya. Tiba-tiba, di pintu masuk sarang, kabut hitam tebal dengan cepat menyebar, menyelimuti semua lebah tingkat rendah dalam sekejap. Lebah ini paling banyak berada pada tahap awal periode kristalisasi. Meskipun jumlahnya sangat banyak, dalam kabut hitam tebal ini, mereka tampaknya kehilangan arah dan terbang tanpa arah. Setelah Liu Ming meliriknya, meskipun dia sedikit terkejut dengan keterampilan aneh wanita itu, dia lega melihatnya. Dia menggabungkan tetesan air berat lagi dan menabrak lebah dengan bayangan bukit. Bab 681, Bunuh Ratu Lebah Bagian 1. Lebah ini jelas akan jatuh. Pada saat ini, ia dengan putus asa mengguncang sengatnya untuk meluncurkan sutra hijau yang tak terhitung jumlahnya untuk menahan cahaya hijau yang dilepaskan oleh pria berjubah hijau. Wanita berjubah berkeliaran di sekitar lebah seperti hantu sambil melambaikan pisau miao tanpa henti. Jelas, sebagian besar luka pada lebah disebabkan oleh wanita ini. Lebah ini tidak bisa menghindari bayangan bukit yang jatuh di atas di bawah tarikan dua orang ini. Boom! Itu dibanting oleh fantasi bukit. Mengambil kesempatan ini, wanita berjubah tiba-tiba mengeluarkan erangan. Bilah miao di tangannya sekali lagi berubah menjadi bayangan bilah kristal sepanjang 10 meter yang menyerang 5 sayap warna. Lebah itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh sambil melambaikan sepasang sayap di punggungnya lagi dan lagi. Cahaya 5 warna berkembang, dan lapisan tirai tipis muncul di sekitarnya. Bang! Bayangan bilah kristal yang dilepaskan oleh wanita berjubah hanya membuat tirai tipis itu sedikit cekung, tapi dia tidak bisa memecahkannya. Saat berikutnya, pergelangan tangan wanita itu bergetar, dan bilah miao diluncurkan dalam cahaya kristal. Bang! Sebuah lubang pecah di tirai cahaya berwarna-warni, dan tirai cahaya hancur inci demi inci. Kemudian, bilah miao melintas dan menembus mata lebah, menyebabkan lebah segera berteriak. Pada saat yang sama,
Dua lampu menyala di kedua sisi lebah, pria berjubah hijau dan wanita berjubah tampak sinkron. Pria berjubah hijau mengangkat tangannya dan melepaskan bendera. Bendera itu tumbuh hingga berukuran beberapa puluh meter, dan pola naga pada bendera itu berubah menjadi naga hijau raksasa yang menggigit lebah. Pisau kristal Miao di tangan wanita berjubah telah menghilang, dan digantikan oleh gelang perak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cincin besar yang menutupi lebah, dan melepaskan untaian sutra perak untuk menjerat lebah. Lebah berjuang mati-matian untuk menyingkirkan belitan cincin perak, tetapi lebih banyak luka kecil terjadi di tubuhnya. Namun, meskipun terjerat, itu masih bisa melepaskan lapisan 5 warna cahaya pada naga hijau raksasa itu. Naga hijau raksasa tidak bisa melepaskan diri dari ikatan cahaya 5 warna untuk sementara waktu. Lebah ini layak menjadi Biskin Real Pellet Stat. Itu masih bisa menahan serangan gabungan dari 3 di bawah cedera parah seperti itu. Saat sayapnya kabur, ia melesat ke arah pintu masuk gua. Melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi lebah, ia akhirnya memiliki pemikiran untuk melarikan diri. Pada saat ini, Liu Ming melintas seperti hantu di depan. Dia tanpa henti meluncurkan tinju yang ditutupi sisik ungu tua. Ledakan. Lebah ini segera terlempar keluar. Puff, cahaya kristal yang datang dari belakang langsung memotong lebah ini menjadi 8 bagian. Setelah gulungan cahaya kristal lagi, wanita berjubah muncul, memegang pisau Miao yang tampaknya tajam beberapa inci di tangannya. Wanita ini benar-benar menampilkan seni penyatuan tubuh dan pedang. Pada saat lebah ini dipenggal, cahaya 5 warna yang semula menjerat naga hijau raksasa tiba-tiba hancur dan menghilang menjadi titik-titik cahaya di udara. Teknik pengendalian pedang Nona benar-benar luar biasa. Ini benar-benar membuka mata saya. Liu Ming menarik tinjunya dan berkata dengan sedikit senyum. Tidak sama sekali, jika kamu tidak mendorongnya kembali dengan pukulan, aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya dengan mudah. Wanita berjubah itu menjawab dengan lemah. Pertempuran ini belum berakhir. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara nanti. Pada saat ini, pria berjubah hijau memanggil kembali naga hijau raksasa yang telah berubah menjadi bendera kecil. Setelah berkata dengan cepat, dia langsung menuju pintu masuk gua. Setelah mendengar kata-kata itu, wanita berjubah itu mengangkat alisnya dan mengikuti pria berjubah hijau. Sekilas, Liu Ming memperhatikan bahwa bunga hitam raksasa yang dibuat oleh Hua Qinying tampak lebih kurus dari sebelumnya. Dengan gerakan pikirannya, dia segera berlari ke depan juga. Pada saat yang sama, dalam jarak puluhan mil, lampu 5 warna dan lampu darurat merah terbang tanpa henti. Di belakang mereka adalah 5 lebah cahaya yang bersinar dengan cahaya ungu. Melihat penampilan ganas dari 500 lebah ringan ini, jika bukan karena debuff ganda dari pilar totem dan dupa jiwa cendana, ia akan menyusul mereka dan mulai bertarung. Pak Wu, saya tidak pernah berpikir kita hanya bisa berlari untuk hidup kita di bawah berkah pilar totem dan dupa jiwa cendana. Sambil berlari, pria berotot itu berbicara kepada Wu Kui dengan transmisi suara. Ini setidaknya adalah biskin dari tahap sempurna Real Pellet Stat, bahkan jika itu mungkin tampak sedikit lemah setelah bertelur, kamu dan aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun untuk bertarung langsung. Apakah Anda ingin membiarkan Hua Qinying dan yang lainnya mendapatkan semua manfaatnya? Wu Kui berkata dengan ekspresi jijik. Tetapi jika Anda dan saya masih tidak mengambil tindakan, efek dupa jiwa cendana ini akan menjadi semakin lemah. Suara pria berotot itu masih terdengar ragu-ragu. Mereka berempat sebenarnya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk berurusan dengan 2 lebah tahap awal Real Pellet Stat, 1 di antaranya bahkan terluka parah. Apakah mereka menunggu kita untuk menghabiskan kekuatan spiritual kita sebelum muncul sehingga mereka bisa? Wajah Wu Kui tenggelam saat mendengar ini. Tetapi pada saat ini, si berotot berteriak kegirangan. Pak Wu, ini mereka datang. Pada saat ini, ada ledakan suara siulan dari langit yang jauh, 4 lampu pelarian datang. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka berhenti di ketinggian lebih dari 1000 meter bergerak di atas lingkaran. Melihat ini, Wu Kui memberi isyarat mata ke pria berotot itu, berhenti dan melambaikan kipas bulu emas untuk meluncurkan angin emas yang menyilaukan ke ratu lebah. 5 ratu lebah ringan mengayunkan stringernya, meluncurkan pantasem sengatan yang tebal. Tiba-tiba, ada ledakan keras di udara. Segera setelah angin emas bertabrakan dengan pantasem string,
itu ditembus olehnya, sengatannya terbang ke arah Wu Kui dengan momentum yang tidak berkurang. Wu Kui menggerakkan tubuhnya dengan tiba-tiba untuk menghindari bayangan sengatan seolah-olah dia mengharapkan serangan itu. Ada semburan pasir dan batu yang berterbangan. Sengatannya membuat lubang besar di tanah. Si barbar berotot mengambil keuntungan ini di mana Wu Kui menarik Ratu Lebah dan meluncurkan simbol ke dalam susunan cakram biru samar. Bukaan muncul lagi di atas larik. Cepat masuk, teriak pria berotot itu. Melihat ini, Liu Ming dan yang lainnya segera memasuki barisan dalam sekejap, beberapa mengeluarkan senjata spiritual mereka dan beberapa melemparkan seni mistik ke Ratu Lebah. Saat cahaya ungu yang menyilaukan dipancarkan, nyala api ungu menyebar ke sekeliling dari Ratu Lebah. Untuk sesaat, semua serangan mereka dipantulkan oleh api ungu. Semua orang segera mundur karena terkejut. Setelah sayap 5 Ratu Lebah ringan bergetar hebat, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelarian ungu dan meledak. Targetnya adalah pembukaan yang menutup. Kecepatannya lebih cepat daripada saat mengejar Wu Kui dan orang lain sebelumnya. Ternyata Ratu Lebah ini sebelumnya menyembunyikan kekuatannya. Tidak, jangan biarkan dia kabur. Wu Kui secara alami terkejut. Dia buru-buru berteriak dan melambaikan kipas bulu emas untuk membubarkan api ungu yang mendekat, lalu dia meluncurkan angin emas ke arah pelarian cahaya ungu. Pria berotot itu buru-buru mengubah gerakannya karena terkejut dan meluncurkan beberapa simbol ke arah Aedis biru yang samar, mencoba mempercepat penutupan pembukaan pada arah. Orang-orang lainnya juga menyerang dengan tergesa-gesa, berusaha mencegah 5 Ratu Lebah cahaya dan melarikan diri dari lingkaran sihir. Hua Qinying menjentikkan garpu perak berukuran setengah kaki di kedua tangan, meluncurkan bayangan garpu perak samar beberapa 10 meter. Pria berjubah hijau mengibarkan bendera hijau dan melepaskan naga hijau raksasa, wanita berjubah itu berteriak dan meluncurkan bilah miao menjadi cahaya bilah sebening kristal. Lagi pula, begitu Ratu Lebah melarikan diri dari barisan, tanpa restu pilar totem dan efek melemahnya dupa jiwa cendana, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Namun, semua ini tampaknya agak terlambat. Lampu melarikan diri ungu hanya berkedip beberapa kali, dan itu dekat dengan pembukaan. Saat hendak meledak, serangan dari belakang masih setengah jalan. Ketika kulit semua orang berubah kaget, busur petir perak tebal muncul dari belakang tiba-tiba, dan setelah kabur, itu mengenai lampu escape secara langsung. Itu adalah Liu Ming yang melemparkan mantra guntur surgawi di tubuhnya pada saat-saat terakhir. Ada suara berderak. Setelah cahaya melarikan diri ungu disambar oleh busur petir, api ungu di permukaannya dan percikan perak segera terjerat bersama, beberapa petir bahkan menembus tirai tipis dan mengenai Ratu Lebah secara langsung. Ratu Lebah berhenti sedikit saat tubuhnya berkedut. Meskipun kekuatan pertahanan Ratu Lebah luar biasa, tetapi itu masih dilumpuhkan oleh mantra guntur surgawi. Pada saat ini, bukaan di tirai cahaya depan akhirnya ditutup, lalu angin keemasan bercampur dengan cahaya warna-warni menghantam Ratu Lebah. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Serangan Wu Kui dan yang lainnya tiba hanya pada saat ini. Ratu Lebah lumpuh, jadi dia menerima semua serangan. Tapi setelah cahaya memudar, semua orang terkejut lagi. Ratu Lebah ini pada tahap real pellet state yang sempurna, pertahanannya benar-benar mencengangkan. Setelah menderita serangan gabungan semua orang, tirai cahaya ungu di permukaan tubuhnya sedikit meredup, dan masih ada lapisan tipis yang tersisa, dan tubuh itu sebenarnya tampak tidak ada kerusakan yang diderita. Sebaliknya, pada saat ini, 5 Ratu Lebah ringan benar-benar marah.